Dalam kasus tersebut, Kapolda menuturkan AKBP Akhirudin dijerat pasal 304, pasal 55 atau 56 KUHP pidana. Polda Sumut juga memutuskan memecat AKBP Akhirudin Hasibuan melalui mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat. Hal tersebut dikarenakan terbukti melanggar kode etik Polri terkait perilaku yang membiarkan tersangka AH melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Kapolda mengatakan Propam Polda Sumut memutuskan perilaku AKBP Akhirudin Hasibuan terjerat pasal yang dikenakan dan diterapkan pasal 5, 8, 12, dan 13 Perpol nomor 7 tahun 2022. Sanksi tersebut melanggar etika kepribadian, etika kelembagaan, dan kemasyarakatan. 3 etika tersebut dilanggar sehingga Majelis Komisi Kode Etik memutuskan pada AH untuk diberlakukan pemberhentian tidak dengan hormat. Elvi Indri menyebut putusan majelis hakim sesuai dengan harapan keluarganya. Ia berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Sumatera Utara Irjen Pancaputra Simanjuntak. Selain itu, Elvi juga berterima kasih kepada media yang senantiasa mengawal kasus penganiayaan ini. Ia tak menyangka kasus yang menimpa anaknya mendapat atensi penuh hingga berujung sanksi tegas. Sebelumnya, AKBP Akhirudin menjalani sidang etik di Gedung Propam Polda Sumatera Utara pada Selasa 2 Mei. Hasil sidang menyatakan Akhirudin disanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari kepolisian. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pancaputra Simanjuntak menyebut Akhirudin terbukti bersalah. Pasalnya, sebagai anggota Polri malah membiarkan anaknya melakukan penganiayaan. Selain itu, Akhirudin juga memerintahkan orang lain untuk mengancam korban menggunakan benda yang diduga senjata api. Tak hanya dipecat dari Polri, Akhirudin juga ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan. Mewakili keluarga dan orang tua Ken, sangat berterima kasih untuk atensi Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Dirkrimum. Luar biasa, seperti mukjizat saya rasakan ini. Ternyata bisa berproses dengan lurus. Nah, jadi saya nggak bisa ngomong apapun lagi, hanya Allah yang bisa membalas ini semua, karena bisa terbuka terang benderang di Polda Sub ini. Jadi memang atensi Bapak Kapolda luar biasa. Terima kasih saya ucapkan sama Bapak yang seperti saya uraikan tadi, Pak. Luar biasa, saya hanya Allah yang bisa membalas, Bapak.
pria yang mengaku dari Samsat, Yogyakarta mencoba merampas sepeda motor warga hingga akhirnya viral di media sosial. Wajah kedua pria tersebut bahkan kini sudah beredar dan dicari Polda Yogyakarta. Aksi percobaan perampasan itu pun direkam sendiri oleh korban. Kronologinya berawal saat korban yang berpasangan ini mengendarai sepeda motor. Namun tiba-tiba mereka dicegat oleh dua orang yang mengaku dari Samsat. Alasannya motor korban sudah macet kredit. Korban dan kedua pelaku sempat adu mulut dan dipukuli juga. Karena merasa motornya tidak bermasalah, korban lalu mengikuti pelaku untuk bergegas ke kantor Samsat terdekat sambil tetap merekam. Tapi yang terjadi, kedua pelaku justru mengarahkan korban ke jalan yang agak sepi. Curiga, korban lalu menolak ikut sampai ponsel korban dirampas karena terus merekam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban ini sudah pergi, pelaku kembali mengikuti sampai di lampu merah Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Di situ korban lalu merekam dan menjelaskan jika kedua orang tersebut adalah penipu. Pelaku juga terlihat merekam korban dan mengatakan jika motornya adalah bodong. Melihat kejadian itu, Polda Yogya langsung gerak cepat melalui akun Instagramnya. Polda mengungkap bahwa pihaknya telah merespon dan tidak akan tinggal diam. Alah, mau kemana kau? Mana? Enggak, Samsat tuh di mana? Samsat tuh di mana? Ini ngakunya dari Samsat katanya, guys. Tuh, ini nih ya. Udah ya, ini orang fitnah nyari uang. Ini nyari uang pokoknya. Alah, mau kemana kau? Mana? Enggak, Samsat tuh di mana? Samsat tuh di mana? Ini ngakunya dari Samsat katanya, guys. Tuh, ini nih ya. Udah ya, ini orang fitnah nyari uang. Ini nyari uang pokoknya. Alah, mau kemana kau? Mana? Enggak, Samsat tuh di mana? Samsat tuh di mana? Ini ngakunya dari Samsat katanya, guys. Tuh, ini nih ya. Udah ya, ini orang fitnah nyari uang. Ini nyari uang pokoknya. Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, sebut Mario Dandi pernah menyombongkan diri karena yakin hanya akan dipenjara 2 tahun 8 bulan usai aniaya sang anak hingga koma. Di situ Mario disebut sempat yakin dengan kekuatan ayahnya yang bisa menghindarkan dirinya dari jerat hukum karena merupakan pegawai pajak eselon 3. Hal itu diungkapkan oleh Jonathan melalui akun Twitter pribadinya pada Rabu 3 Mei 2023. Dalam cuitan, Jonathan merunut kembali perjuangannya untuk mendapatkan keadilan bagi putranya. Pasalnya, David sempat jatuh koma usai dianiaya oleh Mario. Awalnya Jonathan membagikan foto David yang kini sudah bisa kembali bersekolah usai 2 bulan lebih cuti karena dirawat di rumah sakit Mayapada. Pada cuitan selanjutnya, ia pun membagikan foto putranya yang babak belur karena ulah Mario. Di situ ia membeberkan bagaimana beratnya menghadapi Mario. Ia meyakini ada banyak oknum yang dibayar oleh ayah Mario yakni Rafael Alun Trisambodo agar kasus penganiayaan tersebut tenggelam di publik. Bahkan Jonathan juga membeberkan saat kasus masih diurus di Polsek Pesanggerahan, Mario dan 2 pelaku lainnya masih bisa asik bermain gitar. Bahkan Jonathan mengatakan Mario sempat berbicara kepada Tante AGH bahwa kekasihnya itu tidak akan terseret kasus hukum. Adapun saat itu Mario yakin semua kasusnya akan diurus oleh sang ayah. Namun usai ayahnya terseret dalam kasus pamer dan penyalahgunaan harta, Mario Dandi langsung pucat dan sadar bahwa ayahnya tidak akan bisa membantunya.
Profesi dokter sudah pasti tentu akan ditunjang dengan hidup layak, tapi sepertinya tidak bagi Dr. Wayan. Dr. Wayan viral setelah tempat tinggal sekaligus lokasi prakteknya dipenuhi sampah. Padahal rumahnya terbilang mewah dari segi bangunan dan besar. Lokasinya di Karawang, Jawa Barat. Rupanya kondisi rumah itu dulunya masih bagus. Dr. Wayan viral setelah kisahnya diangkat oleh salah satu TikTokers bernama Nilu alias Li. Li menceritakan Dr. Wayan tinggal di rumah yang cukup besar itu seorang diri. Rumah tersebut terlihat seperti rumah terbengkalai. Di depannya dipenuhi pepohonan sehingga menutupi bagian depan rumah. Li bercerita pohon-pohon besar yang tumbuh di depan rumah Dr. Wayan sudah dari sejak lama. Namun karena Dr. Wayan tak ingin merepotkan orang lain, pohon tersebut dibiarkan begitu saja. Suami Li, Gede, mengatakan masih banyak orang yang berobat ke Dr. Wayan walau dengan kondisi rumahnya yang terbengkalai. Seorang pasien Dr. Wayan, Warsi, mengatakan bahwa dirinya sudah sering berobat ke Dr. Wayan. Di tahun 1997, rumah Dr. Wayan masih belum terbengkalai. Warsi mengatakan Dr. Wayan cukup terkenal hingga memiliki banyak pasien dari berbagai daerah. Bahkan praktek Dr. Wayan selalu penuh karena rata-rata pasien yang berobat merasa cocok. Terakhir, Warsi membawa keponakannya untuk berobat dengan Dr. Wayan 2 bulan yang lalu. Kondisi tempat praktek Dr. Wayan yang ala kadarnya itu tak membuat Warsi berpaling dari sang dokter. Dr. Wayan dikenal sosok yang baik hati. Dalam segi pembayaran pun, Dr. Wayan terbilang murah. Bahkan diceritakan Warsi, Dr. Wayan tak keberatan dibayar nanti alias utang dulu. Sungguh pilu nasib pejuang nafkah yang satu ini. Pria bernama Asri Obed menunda kepulangannya ke kampung halaman karena menunggu gaji yang tertunda. Dirinya justru menjadi korban keganasan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Seharusnya dirinya sudah pulang ke kampung halaman di Sulawesi Selatan, malah tewas dan ditemukan di Jalan Statistik Yahukimo, Papua Pegunungan pada Minggu 30 April 2023 siang. Informasi terbaru, jenazah Asri sudah tiba di kampung halaman di Desa Terpedo Jaya, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada Rabu 3 Mei 2023. Tangisan pilu pun pecah menyambut kedatangan jenazah korban. Kedatangan jenazah korban di rumah duka membuat orang tua, istri, dan anaknya tak kuasa menahan kesedihan. Bahkan sejumlah keluarga korban jatuh pingsan. Asri Obed pergi selamanya meninggalkan seorang istri dan 1 orang anak yang berusia 11 tahun. Ia merupakan tulang punggung keluarga yang merantau ke Papua sejak 3 tahun silam. Menurut keterangan warga setempat, korban sudah hampir pulang ke kampung halaman dan melepaskan kerinduan kepada keluarganya. Namun sayang, malah nyawanya lah yang melayang. Kepala Desa Terpedo Jaya, Aris Mursali, mengatakan korban sebelumnya sudah merencanakan untuk kembali ke kampung halaman pada Rabu 3 Mei 2023. Namun hal itu urung dilaksanakan karena belum dibayar upahnya di tempat bekerja. Untuk diketahui di Papua, Obed menjadi buruh bangunan.
Jamaah asal Indonesia jadi sorotan seorang imam masjid di Madinah. Video imam masjid yang menyindir jamaah Indonesia itu viral di TikTok dan diunggah akun @edi_hermawan89. Di unggahannya, akun itu menjelaskan jika sosok imam masjid tersebut adalah imam besar asal Madinah, yakni Syekh Prof. Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, yang menyebut jamaah asal Indonesia gemar selfie saat melakukan ibadah umrah atau haji di Tanah Suci. Ulama di Madinah itu awalnya mengungkap kebiasaan manusia di zaman sekarang yang mayoritas gemar berfoto ketika ibadah. Sambil memeragakan gerakan selfie, Syekh Sulaiman juga menyindir banyak jamaah ketika khotib sedang berkhutbah malah asik bersuah foto dan tidak mendengarkan khutbah sama sekali. Bahkan sambil mempraktikkan gerakan doa, Syekh Sulaiman menyebut banyak jamaah asal Indonesia yang berbohong dengan bersuah foto sambil berdoa, padahal mereka tidak sedang berdoa. Ia juga menyindir kebiasaan buruk jamaah asal Indonesia mengambil foto di depan Masjid Nabawi dan dipamerkan di majelis. Di akhir video, imam besar asal Madinah itu menegaskan kebiasaan ini merupakan sesuatu yang hukumnya haram dalam beribadah. Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di rumah penembak kantor MUI, yakni Mustopa pada Rabu 3 Mei di Kecamatan Uwai Kilau, Pesawaran, Lampung. Kala penggeledahan berlangsung, petugas turut menyita sejumlah barang milik Mustopa. Di antaranya sejumlah dokumen, satu catatan kenabian versi Mustopa turut disita kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, menurut Kepala Desa Sukajaya, Kecamatan Uwai Kilau, Pesawaran, yakni Tarmizi, catatan kenabian itu dibuat oleh Mustopa sendiri. Adapun isi surat tersebut berisi tentang keinginannya yang hendak diakui sebagai nabi. Menurut Tarmizi, penggeledahan dilakukan sebanyak 2 kali, yakni pertama diawali oleh Polres Pesawaran selama 1 jam dengan melakukan penyelusuran dari dalam rumah pelaku. Setelah itu disusul oleh Polda Metro Jaya sekira 2 jam lamanya dan menemukan beberapa catatan dan dokumen. Lanjut, Mustopa menyatakan selain catatan tersebut, penyidik juga telah menemukan sejumlah obat di rumah sang penembak kantor MUI. Untuk mendalami kasus tersebut, perwakilan keluarga Mustopa turut dimintai keterangan oleh Polda Lampung. Sampaikan secara umum saja ya, ada dokumen-dokumen, kemudian alat komunikasi, beberapa obat ya, laporan. Kalau sampai saat ini saksi sudah kita periksa, sudah berapa? Kita melakukan pemeriksaan juga Pak? Jadi begini, perlu disampaikan untuk Polres Pesawaran dalam hal ini adalah mendukung dan membantu penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro.
Tribunars nasib naas dialami oleh 20 WNI yang berniat bekerja di Myanmar. Setelah tertipu lowongan kerja online yang diperoleh via WhatsApp, puluhan WNI tersebut kini dikabarkan disekap di Myanmar. Satu di antaranya wanita bernama Noviana Indah Susanti Tribunars. Dalam sebuah video berdurasi 2 menit, Noviana Indah Susanti bersama 19 orang lainnya mengaku disekap di Myawaddy, Myanmar. Dilansir dari tribunnews.com, awalnya 20 WNI itu mendapatkan tawaran lowongan kerja secara online. Mereka kemudian diberangkatkan oleh agen yang menawarkan pekerjaan itu secara online ke Thailand dengan iming-iming akan bekerja sebagai customer service atau CS dengan gaji dan bonus yang menjanjikan. Namun 20 WNI itu justru dikirim ke Myawaddy, Myanmar oleh agen yang berada di Thailand tersebut. Myawaddy adalah wilayah Myanmar yang berbatasan dengan Thailand, Tribunars. Para WNI itu kemudian dipekerjakan sebagai penipu online atau scammer di Myanmar. Noviana pun mengaku ia tidak digaji selama 4 bulan, padahal ia sudah bekerja di Myanmar selama 6 bulan. Mereka juga sering mendapatkan penyiksaan, Tribunars. Sementara itu, keluarga Noviana yang berada di Kampung Baros Sukaraja RT 6 RW 10 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Jawa Barat, mereka berharap bantuan dari pemerintah Indonesia. Pihak keluarga mendapatkan informasi langsung dari Noviana melalui media sosial yang mengatakan dirinya disekap di Myanmar. Joko dan keluarganya terkejut karena Noviana bukan bekerja di Thailand melainkan di Myanmar. Ia sempat melarang anaknya pergi, namun Noviana tetap ingin pergi untuk bekerja di luar negeri. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Kota Cimahi, Yanuar Taufik mengatakan saat ini pihaknya menunggu laporan resmi dari pihak keluarga korban. Dari kasus itu, pihaknya memastikan jika keberangkatan Noviana ke luar negeri. Tribunars, kasus gratifikasi yang menjerat Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB memasuki babak baru. Setelah gugatan pra-peradilan Lukas NMB ditolak, kini KPK menetapkan 2 tersangka baru. Mereka adalah pengacara Lukas NMB Stefanus Rairening dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Kadis PUPR Provinsi Papua Jerius Wanyoman. Dilansir dari tribunnews.com, informasi ini telah dikonfirmasi oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri pada Rabu 3 Mei 2023 kemarin. Stefanus Rairening dijerat dengan dugaan menghalang-halangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Roy disebut memberikan nasihat kepada Lukas agar tidak kooperatif dalam menjalani proses hukum di KPK. Sementara Jerius dijerat dengan dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur. Menurut Ali, penetapan tersangka baru tersebut sebagai bentuk komitmen KPK agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di persidangan. Diketahui sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB pada Rabu 3 Mei 2023 kemarin. Sebelum memutuskan untuk menolak gugatan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempunyai pertimbangan. Dalam pertimbangannya tersebut, Hakim menilai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sudah melakukan seluruh proses penyidikan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, penetapan tersangka kepada Lukas NMB dinilai sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hakim juga memerintahkan KPK untuk meneruskan pengusutan kasus dugaan korupsi yang menjerat Lukas NMB. Kemudian, Lembaga Anti Rasuah akan segera membawa perkara Lukas NMB ke Pengadilan Tipikor untuk dibuktikan lebih lanjut. Sebagai informasi, sebelumnya Lukas NMB menggugat KPK karena tidak terima ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi. Lukas meminta Hakim Tunggal Pra-Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili gugatannya, menyatakan menerima dan mengabulkan permohonannya yang diajukan untuk seluruhnya. Lukas juga meminta kepada Hakim untuk menyatakan surat perintah penyidikan yang menetapkan dirinya sebagai tersangka oleh KPK tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Polda Sumut menyatakan AKBP Akhiruddin Hasibuan menerima setoran rutin dari PT Almira Nusaraya. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, Kombes Teddy CS Marbun mengatakan Akhiruddin menerima gratifikasi sebesar 7,5 juta rupiah per bulannya. PT Almira Nusaraya merupakan pemilik gedung BBM solar ilegal tak jauh dari kediaman AKBP Akhiruddin di Jalan Guru Sinumba, Karya Dalam, Kecamatan Medan, Helvetia. Dugaan penerimaan gratifikasi uang sebesar 7,5 juta dengan bervariasi tersebut akan di-cross-check pada yang memberi. Teddy menjelaskan atas pengakuan AKBP Akhiruddin yang menerima uang setoran inilah, polisi akan memiskinkannya dengan menjerat pasal tindak pidana pencucian uang. Setelah ini mereka juga akan menjeratnya dengan pasal tindak pidana korupsi. Kombes Teddy menuturkan pengakuan AKBP Akhiruddin yang menerima gratifikasi 7,5 juta rupiah akan menjadi pintu masuk untuk pihaknya mengembangkan sebagai TPPU. Lantaran pihaknya mengejar aset-aset yang selama ini viral. Sebagai informasi, Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut menetapkan AKBP Akhiruddin Hasibuan sebagai tersangka. Ia diduga membiarkan anaknya AH melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Irjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak menuturkan AKBP Akhiruddin bersangkutan telah melakukan pembiaran terhadap anaknya AH dalam melakukan penganiayaan. Padahal dirinya berada di lokasi kejadian tersebut dan menyaksikan kejadian itu. Dalam kasus tersebut, Kapolda menuturkan AKBP Akhiruddin dijerat pasal 304, pasal 55 atau 56 KUHP pidana. Polda Sumut juga memutuskan memecat AKBP Akhiruddin Hasibuan melalui mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat. Hal tersebut dikarenakan terbukti melanggar kode etik Polri terkait perilaku yang membiarkan tersangka AH melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Kapolda mengatakan Propam Polda Sumut memutuskan perilaku AKBP Akhiruddin Hasibuan terjerat pasal yang dikenakan dan diterapkan pasal 5, 8, 12, dan 13 Perpol nomor 7 tahun 2022. Sanksi tersebut melanggar etika kepribadian, etika kelembagaan, dan kemasyarakatan. 3 etika tersebut dilanggar sehingga Majelis Komisi Kode Etik memutuskan pada AH untuk diberlakukan pemberhentian tidak dengan hormat. Elvi Indri menyebut putusan Majelis Hakim sesuai dengan harapan keluarganya. Ia berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Sumatera Utara Irjen Pancaputra Simanjuntak. Selain itu, Elvi juga berterima kasih kepada media yang senantiasa mengawal kasus penganiayaan ini. Ia tak menyangka kasus yang menimpa anaknya mendapat atensi penuh hingga berujung sanksi tegas. Sebelumnya, AKBP Akhiruddin menjalani sidang etik di Gedung Propam Polda Sumatera Utara pada Selasa 2 Mei. Hasil sidang menyatakan Akhiruddin disanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari kepolisian. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pancaputra Simanjuntak menyebut Akhiruddin terbukti bersalah. Pasalnya, sebagai anggota Polri malah membiarkan anaknya melakukan penganiayaan. Selain itu, Akhiruddin juga memerintahkan orang lain untuk mengancam korban menggunakan benda yang diduga senjata api. Tak hanya dipecat dari Polri, Akhiruddin juga ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan. Mewakili keluarga dan orang tua Ken, sangat berterima kasih untuk atensi Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Dirkrimum. Luar biasa, seperti mukjizat saya rasakan ini. Ternyata bisa berproses dengan lurus. Nah, jadi saya nggak bisa ngomong apapun lagi, hanya Allah yang bisa membalas ini semua karena bisa terbuka terang benderang di Polda Sub ini. Jadi memang atensi Bapak Kapolda luar biasa. Terima kasih saya ucapkan sama Bapak yang seperti saya uraikan tadi, Pak. Luar biasa, saya hanya Allah yang bisa membalas, Bapak.
Oknum pria yang mengaku dari Samsat, Yogyakarta mencoba merampas sepeda motor warga hingga akhirnya viral di media sosial. Wajah kedua pria tersebut bahkan kini sudah beredar dan dicari Polda Yogyakarta. Aksi percobaan perampasan itu pun direkam sendiri oleh korban. Kronologinya berawal saat korban yang berpasangan ini mengendarai sepeda motor. Namun tiba-tiba mereka dicegat oleh dua orang yang mengaku dari Samsat. Alasannya motor korban sudah macet kredit. Korban dan kedua pelaku sempat adu mulut dan dipukuli juga. Karena merasa motornya tidak bermasalah, korban lalu mengikuti pelaku untuk bergegas ke kantor Samsat terdekat sambil tetap merekam. Tapi yang terjadi, kedua pelaku justru mengarahkan korban ke jalan yang agak sepi. Curiga, korban lalu menolak ikut sampai ponsel korban dirampas karena terus merekam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban ini sudah pergi, pelaku kembali mengikuti sampai di lampu merah Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Di situ korban lalu merekam dan menjelaskan jika kedua orang tersebut adalah penipu. Pelaku juga terlihat merekam korban dan mengatakan jika motornya adalah bodong. Melihat kejadian itu, Polda Yogyakarta langsung gerak cepat. Melalui akun Instagramnya, Polda mengungkap bahwa pihaknya telah merespon dan tidak akan tinggal diam. Alah, mau kemana kau? Mana? Enggak, Samsat tuh di mana? Samsat tuh di mana? Ini ngakunya dari Samsat katanya, guys. Tuh, ini nih ya. Ini orang fitnah nyari uang. Ini nyari uang pokoknya. Alah, mau kemana kau? Mana? Enggak, Samsat tuh di mana? Samsat tuh di mana? Ini ngakunya dari Samsat katanya, guys. Tuh, ini nih ya. Ini orang fitnah nyari uang. Ini nyari uang pokoknya. Alah, mau kemana kau? Mana? Enggak, Samsat tuh di mana? Samsat tuh di mana? Ini ngakunya dari Samsat katanya, guys. Tuh, ini nih ya. Ini orang fitnah nyari uang. Ini nyari uang pokoknya. Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, sebut Mario Dandi pernah menyombongkan diri karena yakin hanya akan dipenjara 2 tahun 8 bulan usai aniaya sang anak hingga koma. Di situ Mario disebut sempat yakin dengan kekuatan ayahnya yang bisa menghindarkan dirinya dari jerat hukum karena merupakan pegawai pajak eselon 3. Hal itu diungkapkan oleh Jonathan melalui akun Twitter pribadinya pada Rabu 3 Mei 2023. Dalam cuitan, Jonathan merunut kembali perjuangannya untuk mendapatkan keadilan bagi putranya. Pasalnya, David sempat jatuh koma usai dianiaya oleh Mario. Awalnya Jonathan membagikan foto David yang kini sudah bisa kembali bersekolah usai 2 bulan lebih cuti karena dirawat di rumah sakit Mayapada. Pada cuitan selanjutnya, ia pun membagikan foto putranya yang babak belur karena ulah Mario. Di situ ia membeberkan bagaimana beratnya menghadapi Mario. Ia meyakini ada banyak oknum yang dibayar oleh ayah Mario yakni Rafael Alun Trisambodo agar kasus penganiayaan tersebut tenggelam di publik. Bahkan Jonathan juga membeberkan saat kasus masih diurus di Polsek Pesanggerahan, Mario dan 2 pelaku lainnya masih bisa asik bermain gitar. Bahkan Jonathan mengatakan Mario sempat berbicara kepada Tante AGH bahwa kekasihnya itu tidak akan terseret kasus hukum. Adapun saat itu Mario yakin semua kasusnya akan diurus oleh sang ayah. Namun usai ayahnya terseret dalam kasus pamer dan penyalahgunaan harta, Mario Dandi langsung pucat dan sadar bahwa ayahnya tidak akan bisa membantunya.
Profesi dokter sudah pasti tentu akan ditunjang dengan hidup layak, tapi sepertinya tidak bagi Dr. Wayan. Dr. Wayan viral setelah tempat tinggal sekaligus lokasi prakteknya dipenuhi sampah. Padahal rumahnya terbilang mewah dari segi bangunan dan besar. Lokasinya di Karawang, Jawa Barat. Rupanya kondisi rumah itu dulunya masih bagus. Dr. Wayan viral setelah kisahnya diangkat oleh salah satu TikTokers bernama Nilu alias Li. Li menceritakan Dr. Wayan tinggal di rumah yang cukup besar itu seorang diri. Rumah tersebut terlihat seperti rumah terbengkalai. Di depannya dipenuhi pepohonan sehingga menutupi bagian depan rumah. Li bercerita pohon-pohon besar yang tumbuh di depan rumah Dr. Wayan sudah dari sejak lama. Namun karena Dr. Wayan tak ingin merepotkan orang lain, pohon tersebut dibiarkan begitu saja. Suami Li, Gede, mengatakan masih banyak orang yang berobat ke Dr. Wayan walau dengan kondisi rumahnya yang terbengkalai. Seorang pasien Dr. Wayan, Warsi, mengatakan bahwa dirinya sudah sering berobat ke Dr. Wayan. Di tahun 1997, rumah Dr. Wayan masih belum terbengkalai. Warsi mengatakan Dr. Wayan cukup terkenal hingga memiliki banyak pasien dari berbagai daerah. Bahkan praktek Dr. Wayan selalu penuh karena rata-rata pasien yang berobat merasa cocok. Terakhir, Warsi membawa keponakannya untuk berobat dengan Dr. Wayan 2 bulan yang lalu. Kondisi tempat praktek Dr. Wayan yang ala kadarnya itu tak membuat Warsi berpaling dari sang dokter. Dr. Wayan dikenal sosok yang baik hati. Dalam segi pembayaran pun, Dr. Wayan terbilang murah. Bahkan diceritakan Warsi, Dr. Wayan tak keberatan dibayar nanti alias utang dulu. Sungguh pilu nasib pejuang nafkah yang satu ini. Pria bernama Asri Obed menunda kepulangannya ke kampung halaman karena menunggu gaji yang tertunda. Dirinya justru menjadi korban keganasan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Seharusnya dirinya sudah pulang ke kampung halaman di Sulawesi Selatan, malah tewas dan ditemukan di Jalan Statistik Yahukimo, Papua Pegunungan pada Minggu 30 April 2023 siang. Informasi terbaru, jenazah Asri sudah tiba di kampung halaman di Desa Terpedo Jaya, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada Rabu 3 Mei 2023. Tangisan pilu pun pecah menyambut kedatangan jenazah korban. Kedatangan jenazah korban di rumah duka membuat orang tua, istri, dan anaknya tak kuasa menahan kesedihan. Bahkan sejumlah keluarga korban jatuh pingsan. Asri Obed pergi selamanya meninggalkan seorang istri dan 1 orang anak yang berusia 11 tahun. Ia merupakan tulang punggung keluarga yang merantau ke Papua sejak 3 tahun silam. Menurut keterangan warga setempat, korban sudah hampir pulang ke kampung halaman dan melepaskan kerinduan kepada keluarganya. Namun sayang, malah nyawanya lah yang melayang. Kepala Desa Terpedo Jaya, Aris Mursali, mengatakan korban sebelumnya sudah merencanakan untuk kembali ke kampung halaman pada Rabu 3 Mei 2023. Namun hal itu urung dilaksanakan karena belum dibayar upahnya di tempat bekerja. Untuk diketahui di Papua, Obed menjadi buruh bangunan.
Jamaah asal Indonesia jadi sorotan seorang imam masjid di Madinah. Video imam masjid yang menyindir jamaah Indonesia itu viral di TikTok dan diunggah akun @edi_hermawan89. Di unggahannya, akun itu menjelaskan jika sosok imam masjid tersebut adalah imam besar asal Madinah, yakni Syekh Prof. Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, yang menyebut jamaah asal Indonesia gemar selfie saat melakukan ibadah umrah atau haji di Tanah Suci. Ulama di Madinah itu awalnya mengungkap kebiasaan manusia di zaman sekarang yang mayoritas gemar berfoto ketika ibadah. Sambil memeragakan gerakan selfie, Syekh Sulaiman juga menyindir banyak jamaah ketika khotib sedang berkhutbah malah asik bersuah foto dan tidak mendengarkan khutbah sama sekali. Bahkan sambil mempraktikkan gerakan doa, Syekh Sulaiman menyebut banyak jamaah asal Indonesia yang berbohong dengan bersuah foto sambil berdoa, padahal mereka tidak sedang berdoa. Ia juga menyindir kebiasaan buruk jamaah asal Indonesia mengambil foto di depan Masjid Nabawi dan dipamerkan di majelis. Di akhir video, imam besar asal Madinah itu menegaskan kebiasaan ini merupakan sesuatu yang hukumnya haram dalam beribadah. Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di rumah penembak kantor MUI yakni Mustofa pada Rabu 3 Mei di Kecamatan Uwai Kilau Pesawaran Lampung. Kala penggeledahan berlangsung, petugas turut menyita sejumlah barang milik Mustofa. Di antaranya sejumlah dokumen, satu catatan kenabian versi Mustofa turut disita kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, menurut Kepala Desa Sukajaya, Kecamatan Uwai Kilau Pesawaran yakni Tarmizi, catatan kenabian itu dibuat oleh Mustofa sendiri. Adapun isi surat tersebut berisi tentang keinginannya yang hendak diakui sebagai nabi. Menurut Tarmizi, penggeledahan dilakukan sebanyak 2 kali, yakni pertama diawali oleh Polres Pesawaran selama 1 jam dengan melakukan penyelusuran dari dalam rumah pelaku. Setelah itu disusul oleh Polda Metro Jaya sekira 2 jam lamanya dan menemukan beberapa catatan dan dokumen. Lanjut, Mustofa menyatakan selain catatan tersebut, penyidik juga telah menemukan sejumlah obat di rumah sang penembak kantor MUI. Untuk mendalami kasus tersebut, perwakilan keluarga Mustofa turut dimintai keterangan oleh Polda Lampung. Sampaikan secara umum saja ya, ada dokumen-dokumen, kemudian alat komunikasi, beberapa obat ya, laporan. Kalau sampai saat ini saksi sudah kita periksa, udah berapa? Kita melakukan pemeriksaan juga nggak? Jadi begini, perlu disampaikan untuk Polres Pesawaran dalam hal ini adalah mendukung dan membantu penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro.
Tribuners nasib naas dialami oleh 20 WNI yang berniat bekerja di Myanmar. Setelah tertipu lowongan kerja online yang diperoleh via WhatsApp, puluhan WNI tersebut kini dikabarkan disekap di Myanmar. Satu di antaranya wanita bernama Noviana Indah Susanti Tribuners. Dalam sebuah video berdurasi 2 menit, Noviana Indah Susanti bersama 19 orang lainnya mengaku disekap di Myawaddy, Myanmar. Dilansir dari tribunnews.com, awalnya 20 WNI itu mendapatkan tawaran lowongan kerja secara online. Mereka kemudian diberangkatkan oleh agen yang menawarkan pekerjaan itu secara online ke Thailand dengan iming-iming akan bekerja sebagai customer service atau CS dengan gaji dan bonus yang menjanjikan. Namun 20 WNI itu justru dikirim ke Myawaddy, Myanmar oleh agen yang berada di Thailand tersebut. Myawaddy adalah wilayah Myanmar yang berbatasan dengan Thailand, Tribuners. Para WNI itu kemudian dipekerjakan sebagai penipu online atau scammer di Myanmar. Noviana pun mengaku ia tidak digaji selama 4 bulan, padahal ia sudah bekerja di Myanmar selama 6 bulan. Mereka juga sering mendapatkan penyiksaan, Tribuners. Sementara itu, keluarga Noviana yang berada di Kampung Baros Sukaraja RT 6 RW 10 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Jawa Barat, mereka berharap bantuan dari pemerintah Indonesia. Pihak keluarga mendapatkan informasi langsung dari Noviana melalui media sosial yang mengatakan dirinya disekap di Myanmar. Joko dan keluarganya terkejut karena Noviana bukan bekerja di Thailand melainkan di Myanmar. Ia sempat melarang anaknya pergi, namun Noviana tetap ingin pergi untuk bekerja di luar negeri. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Kota Cimahi, Yanuar Taufik mengatakan saat ini pihaknya menunggu laporan resmi dari pihak keluarga korban. Dari kasus itu, pihaknya memastikan jika keberangkatan Noviana ke luar negeri. Tribuners, kasus gratifikasi yang menjerat Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB memasuki babak baru. Setelah gugatan pra-peradilan Lukas NMB ditolak, kini KPK menetapkan 2 tersangka baru. Mereka adalah pengacara Lukas NMB Stefanus Rairening dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Kadis PUPR Provinsi Papua Jerius Wanyoman. Dilansir dari tribunnews.com, informasi ini telah dikonfirmasi oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri pada Rabu 3 Mei 2023 kemarin. Stefanus Rairening dijerat dengan dugaan menghalang-halangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Roy disebut memberikan nasihat kepada Lukas agar tidak kooperatif dalam menjalani proses hukum di KPK. Sementara Jerius dijerat dengan dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur. Menurut Ali, penetapan tersangka baru tersebut sebagai bentuk komitmen KPK agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di persidangan. Diketahui sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB pada Rabu 3 Mei 2023 kemarin. Sebelum memutuskan untuk menolak gugatan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempunyai pertimbangan. Dalam pertimbangannya tersebut, Hakim menilai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sudah melakukan seluruh proses penyidikan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, penetapan tersangka kepada Lukas NMB dinilai sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hakim juga memerintahkan KPK untuk meneruskan pengusutan kasus dugaan korupsi yang menjerat Lukas NMB. Kemudian, Lembaga Anti Rasuah akan segera membawa perkara Lukas NMB ke Pengadilan Tipikor untuk dibuktikan lebih lanjut. Sebagai informasi, sebelumnya Lukas NMB menggugat KPK karena tidak terima ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi. Lukas meminta Hakim Tunggal Pra-Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili gugatannya, menyatakan menerima dan mengabulkan permohonannya yang diajukan untuk seluruhnya. Lukas juga meminta kepada Hakim untuk menyatakan surat perintah penyidikan yang menetapkan dirinya sebagai tersangka oleh KPK tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Polda Sumut menyatakan AKBP Akhiruddin Hasibuan menerima setoran rutin dari PT Almira Nusaraya. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, Kombes Teddy CS Marbun mengatakan Akhiruddin menerima gratifikasi sebesar 7,5 juta rupiah per bulannya. PT Almira Nusaraya merupakan pemilik gedung BBM solar ilegal tak jauh dari kediaman AKBP Akhiruddin di Jalan Guru Sinumba, Karya Dalam, Kecamatan Medan, Helvetia. Dugaan penerimaan gratifikasi uang sebesar 7,5 juta dengan bervariasi tersebut akan di-cross-check pada yang memberi. Teddy menjelaskan atas pengakuan AKBP Akhiruddin yang menerima uang setoran inilah, polisi akan memiskinkannya dengan menjerat pasal tindak pidana pencucian uang. Setelah ini mereka juga akan menjeratnya dengan pasal tindak pidana korupsi. Kombes Teddy menuturkan pengakuan AKBP Akhiruddin yang menerima gratifikasi 7,5 juta rupiah akan menjadi pintu masuk untuk pihaknya mengembangkan sebagai TPPU. Lantaran pihaknya mengejar aset-aset yang selama ini viral. Sebagai informasi, Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut menetapkan AKBP Akhiruddin Hasibuan sebagai tersangka. Ia diduga membiarkan anaknya AH melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Irjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak menuturkan AKBP Akhiruddin bersangkutan telah melakukan pembiaran terhadap anaknya AH dalam melakukan penganiayaan. Padahal dirinya berada di lokasi kejadian tersebut dan menyaksikan kejadian itu. Dalam kasus tersebut, Kapolda menuturkan AKBP Akhiruddin dijerat pasal 304, pasal 55 atau 56 KUHP pidana. Polda Sumut juga memutuskan memecat AKBP Akhiruddin Hasibuan melalui mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat. Hal tersebut dikarenakan terbukti melanggar kode etik Polri terkait perilaku yang membiarkan tersangka AH melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Kapolda mengatakan Propam Polda Sumut memutuskan perilaku AKBP Akhiruddin Hasibuan terjerat pasal yang dikenakan dan diterapkan pasal 5, 8, 12, dan 13 Perpol nomor 7 tahun 2022. Sanksi tersebut melanggar etika kepribadian, etika kelembagaan, dan kemasyarakatan. 3 etika tersebut dilanggar sehingga Majelis Komisi Kode Etik memutuskan pada AH untuk diberlakukan pemberhentian tidak dengan hormat. Elvi Indri menyebut putusan Majelis Hakim sesuai dengan harapan keluarganya. Ia berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Sumatera Utara Irjen Pancaputra Simanjuntak. Selain itu, Elvi juga berterima kasih kepada media yang senantiasa mengawal kasus penganiayaan ini. Ia tak menyangka kasus yang menimpa anaknya mendapat atensi penuh hingga berujung sanksi tegas. Sebelumnya, AKBP Akhiruddin menjalani sidang etik di Gedung Propam Polda Sumatera Utara pada Selasa 2 Mei. Hasil sidang menyatakan Akhiruddin disanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari kepolisian. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pancaputra Simanjuntak menyebut Akhiruddin terbukti bersalah. Pasalnya, sebagai anggota Polri malah membiarkan anaknya melakukan penganiayaan. Selain itu, Akhiruddin juga memerintahkan orang lain untuk mengancam korban menggunakan benda yang diduga senjata api. Tak hanya dipecat dari Polri, Akhiruddin juga ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan. Mewakili keluarga dan orang tua Ken, sangat berterima kasih untuk atensi Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Dirkrimum. Luar biasa, seperti mukjizat saya rasakan ini. Ternyata bisa berproses dengan lurus. Nah, jadi saya nggak bisa ngomong apapun lagi, hanya Allah yang bisa membalas ini semua karena bisa terbuka terang benderang di Polda Sub ini. Jadi memang atensi Bapak Kapolda luar biasa. Terima kasih saya ucapkan sama Bapak yang seperti saya uraikan tadi, Pak. Luar biasa, saya hanya Allah yang bisa membalas, Bapak.
pria yang mengaku dari Samsat, Yogyakarta mencoba merampas sepeda motor warga hingga akhirnya viral di media sosial. Wajah kedua pria tersebut bahkan kini sudah beredar dan dicari Polda Yogyakarta. Aksi percobaan perampasan itu pun direkam sendiri oleh korban. Kronologinya berawal saat korban yang berpasangan ini mengendarai sepeda motor. Namun tiba-tiba mereka dicegat oleh dua orang yang mengaku dari Samsat. Alasannya motor korban sudah macet kredit. Korban dan kedua pelaku sempat adu mulut dan dipukuli juga. Karena merasa motornya tidak bermasalah, korban lalu mengikuti pelaku untuk bergegas ke kantor Samsat terdekat sambil tetap merekam. Tapi yang terjadi, kedua pelaku justru mengarahkan korban ke jalan yang agak sepi. Curiga, korban lalu menolak ikut sampai ponsel korban dirampas karena terus merekam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban ini sudah pergi, pelaku kembali mengikuti sampai di lampu merah Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Di situ korban lalu merekam dan menjelaskan jika kedua orang tersebut adalah penipu. Pelaku juga terlihat merekam korban dan mengatakan jika motornya adalah bodong. Melihat kejadian itu, Polda Yogyakarta langsung gerak cepat. Melalui akun Instagramnya, Polda mengungkap bahwa pihaknya telah merespon dan tidak akan tinggal diam. Alah, mau kemana kau? Mana? Enggak, Samsat tuh di mana? Samsat tuh di mana? Ini ngakunya dari Samsat katanya, guys. Tuh, ini nih ya. Udah ya, ini orang fitnah nyari uang. Ini nyari uang pokoknya. Alah, mau kemana kau? Mana? Enggak, Samsat tuh di mana? Samsat tuh di mana? Ini ngakunya dari Samsat katanya, guys. Tuh, ini nih ya. Udah ya, ini orang fitnah nyari uang. Ini nyari uang pokoknya. Alah, mau kemana kau? Mana? Enggak, Samsat tuh di mana? Samsat tuh di mana? Ini ngakunya dari Samsat katanya, guys. Tuh, ini nih ya. Udah ya, ini orang fitnah nyari uang. Ini nyari uang pokoknya. Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, sebut Mario Dandi pernah menyombongkan diri karena yakin hanya akan dipenjara 2 tahun 8 bulan usai aniaya sang anak hingga koma. Di situ Mario disebut sempat yakin dengan kekuatan ayahnya yang bisa menghindarkan dirinya dari jerat hukum karena merupakan pegawai pajak eselon 3. Hal itu diungkapkan oleh Jonathan melalui akun Twitter pribadinya pada Rabu 3 Mei 2023. Dalam cuitan, Jonathan merunut kembali perjuangannya untuk mendapatkan keadilan bagi putranya. Pasalnya, David sempat jatuh koma usai dianiaya oleh Mario. Awalnya Jonathan membagikan foto David yang kini sudah bisa kembali bersekolah usai 2 bulan lebih cuti karena dirawat di rumah sakit Mayapada. Pada cuitan selanjutnya, ia pun membagikan foto putranya yang babak belur karena ulah Mario. Di situ ia membeberkan bagaimana beratnya menghadapi Mario. Ia meyakini ada banyak oknum yang dibayar oleh ayah Mario yakni Rafael Alun Trisambodo agar kasus penganiayaan tersebut tenggelam di publik. Bahkan Jonathan juga membeberkan saat kasus masih diurus di Polsek Pesanggerahan, Mario dan 2 pelaku lainnya masih bisa asik bermain gitar. Bahkan Jonathan mengatakan Mario sempat berbicara kepada Tante AGH bahwa kekasihnya itu tidak akan terseret kasus hukum. Adapun saat itu Mario yakin semua kasusnya akan diurus oleh sang ayah. Namun usai ayahnya terseret dalam kasus pamer dan penyalahgunaan harta, Mario Dandi langsung pucat dan sadar bahwa ayahnya tidak akan bisa membantunya.
Profesi dokter sudah pasti tentu akan ditunjang dengan hidup layak, tapi sepertinya tidak bagi Dr. Wayan. Dr. Wayan viral setelah tempat tinggal sekaligus lokasi prakteknya dipenuhi sampah. Padahal rumahnya terbilang mewah dari segi bangunan dan besar. Lokasinya di Karawang, Jawa Barat. Rupanya kondisi rumah itu dulunya masih bagus. Dr. Wayan viral setelah kisahnya diangkat oleh salah satu TikTokers bernama Nilu alias Lee. Lee menceritakan Dr. Wayan tinggal di rumah yang cukup besar itu seorang diri. Rumah tersebut terlihat seperti rumah terbengkalai. Di depannya dipenuhi pepohonan sehingga menutupi bagian depan rumah. Lee bercerita pohon-pohon besar yang tumbuh di depan rumah Dr. Wayan sudah dari sejak lama. Namun karena Dr. Wayan tak ingin merepotkan orang lain, pohon tersebut dibiarkan begitu saja. Suami Lee, Gede, mengatakan masih banyak orang yang berobat ke Dr. Wayan walau dengan kondisi rumahnya yang terbengkalai. Seorang pasien Dr. Wayan, Warsi, mengatakan bahwa dirinya sudah sering berobat ke Dr. Wayan. Di tahun 1997, rumah Dr. Wayan masih belum terbengkalai. Warsi mengatakan Dr. Wayan cukup terkenal hingga memiliki banyak pasien dari berbagai daerah. Bahkan praktek Dr. Wayan selalu penuh karena rata-rata pasien yang berobat merasa cocok. Terakhir, Warsi membawa keponakannya untuk berobat dengan Dr. Wayan 2 bulan yang lalu. Kondisi tempat praktek Dr. Wayan yang ala kadarnya itu tak membuat Warsi berpaling dari sang dokter. Dr. Wayan dikenal sosok yang baik hati. Dalam segi pembayaran pun, Dr. Wayan terbilang murah. Bahkan diceritakan Warsi, Dr. Wayan tak keberatan dibayar nanti alias utang dulu. Sungguh pilu nasib pejuang nafkah yang satu ini. Pria bernama Asri Obed menunda kepulangannya ke kampung halaman karena menunggu gaji yang tertunda. Dirinya justru menjadi korban keganasan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Seharusnya dirinya sudah pulang ke kampung halaman di Sulawesi Selatan, malah tewas dan ditemukan di Jalan Statistik Yahukimo, Papua Pegunungan pada Minggu 30 April 2023 siang. Informasi terbaru, jenazah Asri sudah tiba di kampung halaman di Desa Terpedo Jaya, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada Rabu 3 Mei 2023. Tangisan pilu pun pecah menyambut kedatangan jenazah korban. Kedatangan jenazah korban di rumah duka membuat orang tua, istri, dan anaknya tak kuasa menahan kesedihan. Bahkan sejumlah keluarga korban jatuh pingsan. Asri Obed pergi selamanya meninggalkan seorang istri dan 1 orang anak yang berusia 11 tahun. Ia merupakan tulang punggung keluarga yang merantau ke Papua sejak 3 tahun silam. Menurut keterangan warga setempat, korban sudah hampir pulang ke kampung halaman dan melepaskan kerinduan kepada keluarganya. Namun sayang, malah nyawanya lah yang melayang. Kepala Desa Terpedo Jaya, Aris Mursali, mengatakan korban sebelumnya sudah merencanakan untuk kembali ke kampung halaman pada Rabu 3 Mei 2023. Namun hal itu urung dilaksanakan karena belum dibayar upahnya di tempat bekerja. Untuk diketahui di Papua, Obed menjadi buruh bangunan.
Jamaah asal Indonesia jadi sorotan seorang imam masjid di Madinah. Video imam masjid yang menyindir jamaah Indonesia itu viral di TikTok dan diunggah akun @edi_hermawan89. Di unggahannya, akun itu menjelaskan jika sosok imam masjid tersebut adalah imam besar asal Madinah, yakni Syekh Prof. Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, yang menyebut jamaah asal Indonesia gemar selfie saat melakukan ibadah umrah atau haji di Tanah Suci. Ulama di Madinah itu awalnya mengungkap kebiasaan manusia di zaman sekarang yang mayoritas gemar berfoto ketika ibadah. Sambil memeragakan gerakan selfie, Syekh Sulaiman juga menyindir banyak jamaah ketika khotib sedang berkhutbah malah asik bersuah foto dan tidak mendengarkan khutbah sama sekali. Bahkan sambil mempraktikkan gerakan doa, Syekh Sulaiman menyebut banyak jamaah asal Indonesia yang berbohong dengan bersuah foto sambil berdoa, padahal mereka tidak sedang berdoa. Ia juga menyindir kebiasaan buruk jamaah asal Indonesia mengambil foto di depan Masjid Nabawi dan dipamerkan di majelis. Di akhir video, imam besar asal Madinah itu menegaskan kebiasaan ini merupakan sesuatu yang hukumnya haram dalam beribadah. Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di rumah penembak kantor MUI, yakni Mustopa pada Rabu 3 Mei di Kecamatan Uwai Kilau Pesawaran, Lampung. Kala penggeledahan berlangsung, petugas turut menyita sejumlah barang milik Mustopa. Di antaranya sejumlah dokumen, satu catatan kenabian versi Mustopa turut disita kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, menurut Kepala Desa Sukajaya, Kecamatan Uwai Kilau Pesawaran, yakni Tarmizi, catatan kenabian itu dibuat oleh Mustopa sendiri. Adapun isi surat tersebut berisi tentang keinginannya yang hendak diakui sebagai nabi. Menurut Tarmizi, penggeledahan dilakukan sebanyak 2 kali, yakni pertama diawali oleh Polres Pesawaran selama 1 jam dengan melakukan penyelusuran dari dalam rumah pelaku. Setelah itu disusul oleh Polda Metro Jaya sekira 2 jam lamanya dan menemukan beberapa catatan dan dokumen. Lanjut, Mustopa menyatakan selain catatan tersebut, penyidik juga telah menemukan sejumlah obat di rumah sang penembak kantor MUI. Untuk mendalami kasus tersebut, perwakilan keluarga Mustopa turut dimintai keterangan oleh Polda Lampung. Sampaikan secara umum saja ya, ada dokumen-dokumen, kemudian alat komunikasi, beberapa obat ya, laporan. Kalau sampai saat ini saksi sudah kita periksa, udah berapa? Kita melakukan pemeriksaan juga kan? Jadi begini, perlu disampaikan untuk Polres Pesawaran dalam hal ini adalah mendukung dan membantu penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro.
Tribunars nasib naas dialami oleh 20 WNI yang berniat bekerja di Myanmar. Setelah tertipu lowongan kerja online yang diperoleh via WhatsApp, puluhan WNI tersebut kini dikabarkan disekap di Myanmar. Satu di antaranya wanita bernama Noviana Indah Susanti Tribunars. Dalam sebuah video berdurasi 2 menit, Noviana Indah Susanti bersama 19 orang lainnya mengaku disekap di Myawaddy, Myanmar. Dilansir dari tribunnews.com, awalnya 20 WNI itu mendapatkan tawaran lowongan kerja secara online. Mereka kemudian diberangkatkan oleh agen yang menawarkan pekerjaan itu secara online ke Thailand dengan iming-iming akan bekerja sebagai customer service atau CS dengan gaji dan bonus yang menjanjikan. Namun 20 WNI itu justru dikirim ke Myawaddy, Myanmar oleh agen yang berada di Thailand tersebut. Myawaddy adalah wilayah Myanmar yang berbatasan dengan Thailand, Tribunars. Para WNI itu kemudian dipekerjakan sebagai penipu online atau scammer di Myanmar. Noviana pun mengaku ia tidak digaji selama 4 bulan, padahal ia sudah bekerja di Myanmar selama 6 bulan. Mereka juga sering mendapatkan penyiksaan, Tribunars. Sementara itu, keluarga Noviana yang berada di Kampung Baros Sukaraja RT 6 RW 10 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Jawa Barat, mereka berharap bantuan dari pemerintah Indonesia. Pihak keluarga mendapatkan informasi langsung dari Noviana melalui media sosial yang mengatakan dirinya disekap di Myanmar. Joko dan keluarganya terkejut karena Noviana bukan bekerja di Thailand melainkan di Myanmar. Ia sempat melarang anaknya pergi, namun Noviana tetap ingin pergi untuk bekerja di luar negeri. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Kota Cimahi, Yanuar Taufik mengatakan saat ini pihaknya menunggu laporan resmi dari pihak keluarga korban. Dari kasus itu, pihaknya memastikan jika keberangkatan Noviana ke luar negeri. Tribunars, kasus gratifikasi yang menjerat Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB memasuki babak baru. Setelah gugatan pra-peradilan Lukas NMB ditolak, kini KPK menetapkan 2 tersangka baru. Mereka adalah pengacara Lukas NMB Stefanus Rairening dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Kadis PUPR Provinsi Papua Jerius Wanyoman. Dilansir dari tribunnews.com, informasi ini telah dikonfirmasi oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri pada Rabu 3 Mei 2023 kemarin. Stefanus Rairening dijerat dengan dugaan menghalang-halangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Roy disebut memberikan nasihat kepada Lukas agar tidak kooperatif dalam menjalani proses hukum di KPK. Sementara Jerius dijerat dengan dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur. Menurut Ali, penetapan tersangka baru tersebut sebagai bentuk komitmen KPK agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di persidangan. Diketahui sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB pada Rabu 3 Mei 2023 kemarin. Sebelum memutuskan untuk menolak gugatan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempunyai pertimbangan. Dalam pertimbangannya tersebut, Hakim menilai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sudah melakukan seluruh proses penyidikan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, penetapan tersangka kepada Lukas NMB dinilai sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hakim juga memerintahkan KPK untuk meneruskan pengusutan kasus dugaan korupsi yang menjerat Lukas NMB. Kemudian lembaga anti rasuah akan segera membawa perkara Lukas NMB ke Pengadilan Tipikor untuk dibuktikan lebih lanjut. Sebagai informasi, sebelumnya Lukas NMB menggugat KPK karena tidak terima ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi. Lukas meminta Hakim Tunggal Pra-Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili gugatannya, menyatakan menerima dan mengabulkan permohonannya yang diajukan untuk seluruhnya. Lukas juga meminta kepada Hakim untuk menyatakan surat perintah penyidikan yang menetapkan dirinya sebagai tersangka oleh KPK tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Polda Sumut menyatakan AKBP Akhiruddin Hasibuan menerima setoran rutin dari PT Almira Nusaraya. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, Kombes Teddy CS Marbun mengatakan Akhiruddin menerima gratifikasi sebesar 7,5 juta rupiah per bulannya. PT Almira Nusaraya merupakan pemilik gedung BBM solar ilegal tak jauh dari kediaman AKBP Akhiruddin di Jalan Guru Sinumba, Karya Dalam, Kecamatan Medan, Helvetia. Dugaan penerimaan gratifikasi uang sebesar 7,5 juta dengan bervariasi tersebut akan di-cross-check pada yang memberi. Teddy menjelaskan atas pengakuan AKBP Akhiruddin yang menerima uang setoran inilah, polisi akan memiskinkannya dengan menjerat pasal tindak pidana pencucian uang. Setelah ini mereka juga akan menjeratnya dengan pasal tindak pidana korupsi. Kombes Teddy menuturkan pengakuan AKBP Akhiruddin yang menerima gratifikasi 7,5 juta rupiah akan menjadi pintu masuk untuk pihaknya mengembangkan sebagai TPPU. Lantaran pihaknya mengejar aset-aset yang selama ini viral. Sebagai informasi, Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut menetapkan AKBP Akhiruddin Hasibuan sebagai tersangka. Ia diduga membiarkan anaknya AH melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Irjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak menuturkan AKBP Akhiruddin bersangkutan telah melakukan pembiaran terhadap anaknya AH dalam melakukan penganiayaan. Padahal dirinya berada di lokasi kejadian tersebut dan menyaksikan kejadian itu. Dalam kasus tersebut, Kapolda menuturkan AKBP Akhiruddin dijerat pasal 304, pasal 55 atau 56 KUHP pidana. Polda Sumut juga memutuskan memecat AKBP Akhiruddin Hasibuan melalui mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat. Hal tersebut dikarenakan terbukti melanggar kode etik Polri terkait perilaku yang membiarkan tersangka AH melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Kapolda mengatakan Propam Polda Sumut memutuskan perilaku AKBP Akhiruddin Hasibuan terjerat pasal yang dikenakan dan diterapkan pasal 5, 8, 12, dan 13 Perpol nomor 7 tahun 2022. Sanksi tersebut melanggar etika kepribadian, etika kelembagaan, dan kemasyarakatan. 3 etika tersebut dilanggar sehingga Majelis Komisi Kode Etik memutuskan pada AH untuk diberlakukan pemberhentian tidak dengan hormat. Elvi Indri menyebut putusan majelis hakim sesuai dengan harapan keluarganya. Ia berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Sumatera Utara Irjen Pancaputra Simanjuntak. Selain itu, Elvi juga berterima kasih kepada media yang senantiasa mengawal kasus penganiayaan ini. Ia tak menyangka kasus yang menimpa anaknya mendapat atensi penuh hingga berujung sanksi tegas. Sebelumnya, AKBP Akhiruddin menjalani sidang etik di Gedung Propam Polda Sumatera Utara pada Selasa 2 Mei. Hasil sidang menyatakan Akhiruddin disanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari kepolisian. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pancaputra Simanjuntak menyebut Akhiruddin terbukti bersalah. Pasalnya, sebagai anggota Polri malah membiarkan anaknya melakukan penganiayaan. Selain itu, Akhiruddin juga memerintahkan orang lain untuk mengancam korban menggunakan benda yang diduga senjata api. Tak hanya dipecat dari Polri, Akhiruddin juga ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan. Mewakili keluarga dan orang tua Ken, sangat berterima kasih untuk atensi Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Dirkrimum. Luar biasa, seperti mukjizat saya rasakan ini. Ternyata bisa berproses dengan lurus. Nah, jadi saya nggak bisa ngomong apapun lagi, hanya Allah yang bisa membalas ini semua karena bisa terbuka terang benderang di Polda Sub ini. Jadi memang atensi Bapak Kapolda luar biasa. Terima kasih saya ucapkan sama Bapak yang seperti saya uraikan tadi, Pak. Luar biasa, saya hanya Allah yang bisa membalas, Bapak.
Seorang pria yang mengaku dari Samsat, Yogyakarta mencoba merampas sepeda motor warga hingga akhirnya viral di media sosial. Wajah kedua pria tersebut bahkan kini sudah beredar dan dicari Polda Yogyakarta. Aksi percobaan perampasan itu pun direkam sendiri oleh korban. Kronologinya berawal saat korban yang berpasangan ini mengendarai sepeda motor. Namun tiba-tiba mereka dicegat oleh dua orang yang mengaku dari Samsat. Alasannya motor korban sudah macet kredit. Korban dan kedua pelaku sempat adu mulut dan dipukuli juga. Karena merasa motornya tidak bermasalah, korban lalu mengikuti pelaku untuk bergegas ke kantor Samsat terdekat sambil tetap merekam. Tapi yang terjadi, kedua pelaku justru mengarahkan korban ke jalan yang agak sepi. Curiga, korban lalu menolak ikut sampai ponsel korban dirampas karena terus merekam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban ini sudah pergi, pelaku kembali mengikuti sampai di lampu merah Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Di situ korban lalu merekam dan menjelaskan jika kedua orang tersebut adalah penipu. Pelaku juga terlihat merekam korban dan mengatakan jika motornya adalah bodong. Melihat kejadian itu, Polda Yogyakarta langsung gerak cepat. Melalui akun Instagramnya, Polda mengungkap bahwa pihaknya telah merespon dan tidak akan tinggal diam. Alah, mau kemana kau? Mana? Enggak, Samsat itu di mana? Samsat itu di mana? Ini ngakunya dari Samsat katanya, guys. Tuh, ini nih ya. Udah ya, ini orang fitnah nyari uang. Ini nyari uang pokoknya. Alah, mau kemana kau? Mana? Enggak, Samsat itu di mana? Samsat itu di mana? Ini ngakunya dari Samsat katanya, guys. Tuh, ini nih ya. Udah ya, ini orang fitnah nyari uang. Ini nyari uang pokoknya. Alah, mau kemana kau? Mana? Enggak, Samsat itu di mana? Samsat itu di mana? Ini ngakunya dari Samsat katanya, guys. Tuh, ini nih ya. Udah ya, ini orang fitnah nyari uang. Ini nyari uang pokoknya. Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, sebut Mario Dandi pernah menyombongkan diri karena yakin hanya akan dipenjara 2 tahun 8 bulan usai aniaya sang anak hingga koma. Di situ Mario disebut sempat yakin dengan kekuatan ayahnya yang bisa menghindarkan dirinya dari jerat hukum karena merupakan pegawai pajak eselon 3. Hal itu diungkapkan oleh Jonathan melalui akun Twitter pribadinya pada Rabu 3 Mei 2023. Dalam cuitan, Jonathan merunut kembali perjuangannya untuk mendapatkan keadilan bagi putranya. Pasalnya, David sempat jatuh koma usai dianiaya oleh Mario. Awalnya Jonathan membagikan foto David yang kini sudah bisa kembali bersekolah usai 2 bulan lebih cuti karena dirawat di Rumah Sakit Mayapada. Pada cuitan selanjutnya, ia pun membagikan foto putranya yang babak belur karena ulah Mario. Di situ ia membeberkan bagaimana beratnya menghadapi Mario. Ia meyakini ada banyak oknum yang dibayar oleh ayah Mario yakni Rafael Alun Trisambodo agar kasus penganiayaan tersebut tenggelam di publik. Bahkan Jonathan juga membeberkan saat kasus masih diurus di Polsek Pesanggerahan, Mario dan 2 pelaku lainnya masih bisa asik bermain gitar. Bahkan Jonathan mengatakan Mario sempat berbicara kepada Tante AGH bahwa kekasihnya itu tidak akan terseret kasus hukum. Adapun saat itu Mario yakin semua kasusnya akan diurus oleh sang ayah. Namun usai ayahnya terseret dalam kasus pamer dan penyalahgunaan harta, Mario Dandi langsung pucat dan sadar bahwa ayahnya tidak akan bisa membantunya.
Profesi dokter sudah pasti tentu akan ditunjang dengan hidup layak, tapi sepertinya tidak bagi Dr. Wayan. Dr. Wayan viral setelah tempat tinggal sekaligus lokasi prakteknya dipenuhi sampah. Padahal rumahnya terbilang mewah dari segi bangunan dan besar. Lokasinya di Karawang, Jawa Barat. Rupanya kondisi rumah itu dulunya masih bagus. Dr. Wayan viral setelah kisahnya diangkat oleh salah satu tiktokers bernama Nilu alias Lee. Lee menceritakan Dr. Wayan tinggal di rumah yang cukup besar itu seorang diri. Rumah tersebut terlihat seperti rumah terbengkalai. Di depannya dipenuhi pepohonan sehingga menutupi bagian depan rumah. Lee bercerita pohon-pohon besar yang tumbuh di depan rumah Dr. Wayan sudah dari sejak lama. Namun karena Dr. Wayan tak ingin merepotkan orang lain, pohon tersebut dibiarkan begitu saja. Suami Lee, Gede, mengatakan masih banyak orang yang berobat ke Dr. Wayan walau dengan kondisi rumahnya yang terbengkalai. Seorang pasien Dr. Wayan, Warsi, mengatakan bahwa dirinya sudah sering berobat ke Dr. Wayan. Di tahun 1997, rumah Dr. Wayan masih belum terbengkalai. Warsi mengatakan Dr. Wayan cukup terkenal hingga memiliki banyak pasien dari berbagai daerah. Bahkan praktek Dr. Wayan selalu penuh karena rata-rata pasien yang berobat merasa cocok. Terakhir, Warsi membawa keponakannya untuk berobat dengan Dr. Wayan 2 bulan yang lalu. Kondisi tempat praktek Dr. Wayan yang ala kadarnya itu tak membuat Warsi berpaling dari sang dokter. Dr. Wayan dikenal sosok yang baik hati. Dalam segi pembayaran pun, Dr. Wayan terbilang murah. Bahkan diceritakan Warsi, Dr. Wayan tak keberatan dibayar nanti alias utang dulu. Sungguh pilu nasib pejuang nafkah yang satu ini. Pria bernama Asri Obed menunda kepulangannya ke kampung halaman karena menunggu gaji yang tertunda. Dirinya justru menjadi korban keganasan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Seharusnya dirinya sudah pulang ke kampung halaman di Sulawesi Selatan, malah tewas dan ditemukan di Jalan Statistik Yahukimo, Papua Pegunungan pada Minggu 30 April 2023 siang. Informasi terbaru, jenazah Asri sudah tiba di kampung halaman di Desa Terpedo Jaya, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada Rabu 3 Mei 2023. Tangisan pilu pun pecah menyambut kedatangan jenazah korban. Kedatangan jenazah korban di rumah duka membuat orang tua, istri, dan anaknya tak kuasa menahan kesedihan. Bahkan sejumlah keluarga korban jatuh pingsan. Asri Obed pergi selamanya meninggalkan seorang istri dan 1 orang anak yang berusia 11 tahun. Ia merupakan tulang punggung keluarga yang merantau ke Papua sejak 3 tahun silam. Menurut keterangan warga setempat, korban sudah hampir pulang ke kampung halaman dan melepaskan kerinduan kepada keluarganya. Namun sayang, malah nyawanya lah yang melayang. Kepala Desa Terpedo Jaya, Aris Mursali, mengatakan korban sebelumnya sudah merencanakan untuk kembali ke kampung halaman pada Rabu 3 Mei 2023.
Namun hal itu urung dilaksanakan karena belum dibayar upahnya di tempat bekerja. Untuk diketahui di Papua, Obed menjadi buruh bangunan. Jamaah asal Indonesia jadi sorotan seorang imam masjid di Madinah. Video imam masjid yang menyindir jamaah Indonesia itu viral di TikTok dan diunggah akun @edi_hermawan89. Di unggahannya, akun itu menjelaskan jika sosok imam masjid tersebut adalah imam besar asal Madinah, yakni Syekh Prof. Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, yang menyebut jamaah asal Indonesia gemar selfie saat melakukan ibadah umrah atau haji di Tanah Suci. Ulama di Madinah itu awalnya mengungkap kebiasaan manusia di zaman sekarang yang mayoritas gemar berfoto ketika ibadah. Sambil memeragakan gerakan selfie, Syekh Sulaiman juga menyindir banyak jamaah ketika khotib sedang berkhutbah malah asik bersuah foto dan tidak mendengarkan khutbah sama sekali. Bahkan sambil mempraktikkan gerakan doa, Syekh Sulaiman menyebut banyak jamaah asal Indonesia yang berbohong dengan bersuah foto sambil berdoa, padahal mereka tidak sedang berdoa. Ia juga menyindir kebiasaan buruk jamaah asal Indonesia mengambil foto di depan Masjid Nabawi dan dipamerkan di majelis. Di akhir video, imam besar asal Madinah itu menegaskan kebiasaan ini merupakan sesuatu yang hukumnya haram dalam beribadah. Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di rumah penembak kantor MUI yakni Mustopa pada Rabu 3 Mei di Kecamatan Uwai Kilau Pesawaran Lampung. Kala penggeledahan berlangsung, petugas turut menyita sejumlah barang milik Mustopa. Di antaranya sejumlah dokumen, satu catatan kenabian versi Mustopa turut disita kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, menurut Kepala Desa Sukajaya, Kecamatan Uwai Kilau Pesawaran yakni Tarmizi, catatan kenabian itu dibuat oleh Mustopa sendiri. Adapun isi surat tersebut berisi tentang keinginannya yang hendak diakui sebagai nabi. Menurut Tarmizi, penggeledahan dilakukan sebanyak 2 kali, yakni pertama diawali oleh Polres Pesawaran selama 1 jam dengan melakukan penyelusuran dari dalam rumah pelaku. Setelah itu disusul oleh Polda Metro Jaya sekira 2 jam lamanya dan menemukan beberapa catatan dan dokumen. Lanjut, Mustopa menyatakan selain catatan tersebut, penyidik juga telah menemukan sejumlah obat di rumah sang penembak kantor MUI. Untuk mendalami kasus tersebut, perwakilan keluarga Mustopa turut dimintai keterangan oleh Polda Lampung. Sampaikan secara umum saja ya, ada dokumen-dokumen, kemudian alat komunikasi, beberapa obat, laporan. Kalau sampai saat ini saksi sudah kita periksa, sudah berapa? Kita melakukan pemeriksaan juga kan? Jadi begini, perlu disampaikan untuk Polres Pesawaran dalam hal ini adalah mendukung dan membantu penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro.
Tribunars nasib naas dialami oleh 20 WNI yang berniat bekerja di Myanmar. Setelah tertipu lowongan kerja online yang diperoleh via WhatsApp, puluhan WNI tersebut kini dikabarkan disekap di Myanmar. Satu di antaranya wanita bernama Noviana Indah Susanti Tribunars. Dalam sebuah video berdurasi 2 menit, Noviana Indah Susanti bersama 19 orang lainnya mengaku disekap di Myawaddy, Myanmar. Dilansir dari tribunnews.com, awalnya 20 WNI itu mendapatkan tawaran lowongan kerja secara online. Mereka kemudian diberangkatkan oleh agen yang menawarkan pekerjaan itu secara online ke Thailand dengan iming-iming akan bekerja sebagai customer service atau CS dengan gaji dan bonus yang menjanjikan. Namun 20 WNI itu justru dikirim ke Myawaddy, Myanmar oleh agen yang berada di Thailand tersebut. Myawaddy adalah wilayah Myanmar yang berbatasan dengan Thailand, Tribunars. Para WNI itu kemudian dipekerjakan sebagai penipu online atau scammer di Myanmar. Noviana pun mengaku ia tidak digaji selama 4 bulan, padahal ia sudah bekerja di Myanmar selama 6 bulan. Mereka juga sering mendapatkan penyiksaan, Tribunars. Sementara itu, keluarga Noviana yang berada di Kampung Baros Sukaraja RT 6 RW 10 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Jawa Barat, mereka berharap bantuan dari pemerintah Indonesia. Pihak keluarga mendapatkan informasi langsung dari Noviana melalui media sosial yang mengatakan dirinya disekap di Myanmar. Joko dan keluarganya terkejut karena Noviana bukan bekerja di Thailand melainkan di Myanmar. Ia sempat melarang anaknya pergi, namun Noviana tetap ingin pergi untuk bekerja di luar negeri. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Kota Cimahi, Yanuar Taufik mengatakan saat ini pihaknya menunggu laporan resmi dari pihak keluarga korban. Dari kasus itu, pihaknya memastikan jika keberangkatan Noviana ke luar negeri. Tribunars, kasus gratifikasi yang menjerat Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB memasuki babak baru. Setelah gugatan pra-peradilan Lukas NMB ditolak, kini KPK menetapkan 2 tersangka baru. Mereka adalah pengacara Lukas NMB Stefanus Rairening dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Kadis PUPR Provinsi Papua Jerius Wanyoman. Dilansir dari tribunnews.com, informasi ini telah dikonfirmasi oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri pada Rabu 3 Mei 2023 kemarin. Stefanus Rairening dijerat dengan dugaan menghalang-halangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Roy disebut memberikan nasihat kepada Lukas agar tidak kooperatif dalam menjalani proses hukum di KPK. Sementara Jerius dijerat dengan dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur. Menurut Ali, penetapan tersangka baru tersebut sebagai bentuk komitmen KPK agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di persidangan. Diketahui sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB pada Rabu 3 Mei 2023 kemarin. Sebelum memutuskan untuk menolak gugatan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempunyai pertimbangan. Dalam pertimbangannya tersebut, Hakim menilai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sudah melakukan seluruh proses penyidikan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, penetapan tersangka kepada Lukas NMB dinilai sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hakim juga memerintahkan KPK untuk meneruskan pengusutan kasus dugaan korupsi yang menjerat Lukas NMB. Kemudian lembaga anti rasuah akan segera membawa perkara Lukas NMB ke Pengadilan Tipikor untuk dibuktikan lebih lanjut. Sebagai informasi, sebelumnya Lukas NMB menggugat KPK karena tidak terima ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi. Lukas meminta Hakim Tunggal Pra-Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili gugatannya, menyatakan menerima dan mengabulkan permohonannya yang diajukan untuk seluruhnya. Lukas juga meminta kepada Hakim untuk menyatakan surat perintah penyidikan yang menetapkan dirinya sebagai tersangka oleh KPK tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Polda Sumut menyatakan AKBP Akhiruddin Hasibuan menerima setoran rutin dari PT Almira Nusaraya. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, Kombes Teddy CS Marbun mengatakan Akhiruddin menerima gratifikasi sebesar 7,5 juta rupiah per bulannya. PT Almira Nusaraya merupakan pemilik gedung BBM solar ilegal tak jauh dari kediaman AKBP Akhiruddin di Jalan Guru Sinumba, Karya Dalam, Kecamatan Medan, Helvetia. Dugaan penerimaan gratifikasi uang sebesar 7,5 juta dengan bervariasi tersebut akan di-cross-check pada yang memberi. Teddy menjelaskan atas pengakuan AKBP Akhiruddin yang menerima uang setoran inilah, polisi akan memiskinkannya dengan menjerat pasal tindak pidana pencucian uang. Setelah ini mereka juga akan menjeratnya dengan pasal tindak pidana korupsi. Kombes Teddy menuturkan pengakuan AKBP Akhiruddin yang menerima gratifikasi 7,5 juta rupiah akan menjadi pintu masuk untuk pihaknya mengembangkan sebagai TPPU. Lantaran pihaknya mengejar aset-aset yang selama ini viral. Sebagai informasi, Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut menetapkan AKBP Akhiruddin Hasibuan sebagai tersangka. Ia diduga membiarkan anaknya AH melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Irjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak menuturkan AKBP Akhiruddin bersangkutan telah melakukan pembiaran terhadap anaknya AH dalam melakukan penganiayaan. Padahal dirinya berada di lokasi kejadian tersebut dan menyaksikan kejadian itu. Dalam kasus tersebut, Kapolda menuturkan AKBP Akhiruddin dijerat pasal 304, pasal 55 atau 56 KUHP pidana. Polda Sumut juga memutuskan memecat AKBP Akhiruddin Hasibuan melalui mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat. Hal tersebut dikarenakan terbukti melanggar kode etik Polri terkait perilaku yang membiarkan tersangka AH melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Kapolda mengatakan Propam Polda Sumut memutuskan perilaku AKBP Akhiruddin Hasibuan terjerat pasal yang dikenakan dan diterapkan pasal 5, 8, 12, dan 13 Perpol nomor 7 tahun 2022. Sanksi tersebut melanggar etika kepribadian, etika kelembagaan, dan kemasyarakatan. 3 etika tersebut dilanggar sehingga Majelis Komisi Kode Etik memutuskan pada AH untuk diberlakukan pemberhentian tidak dengan hormat. Elvi Indri menyebut putusan Majelis Hakim sesuai dengan harapan keluarganya. Ia berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Sumatera Utara Irjen Pancaputra Simanjuntak. Selain itu, Elvi juga berterima kasih kepada media yang senantiasa mengawal kasus penganiayaan ini. Ia tak menyangka kasus yang menimpa anaknya mendapat atensi penuh hingga berujung sanksi tegas. Sebelumnya, AKBP Akhiruddin menjalani sidang etik di Gedung Propam Polda Sumatera Utara pada Selasa 2 Mei. Hasil sidang menyatakan Akhiruddin disanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari kepolisian. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pancaputra Simanjuntak menyebut Akhiruddin terbukti bersalah. Pasalnya, sebagai anggota Polri malah membiarkan anaknya melakukan penganiayaan. Selain itu, Akhiruddin juga memerintahkan orang lain untuk mengancam korban menggunakan benda yang diduga senjata api. Tak hanya dipecat dari Polri, Akhiruddin juga ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan. Mewakili keluarga dan orang tua Ken, sangat berterima kasih untuk atensi Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Dirkrimum. Luar biasa, seperti mukjizat saya rasakan ini. Ternyata bisa berproses dengan lurus. Nah, jadi saya nggak bisa ngomong apapun lagi, hanya Allah yang bisa membalas ini semua karena bisa terbuka terang benderang di Polda Su ini. Jadi memang atensi Bapak Kapolda luar biasa. Terima kasih saya ucapkan sama Bapak yang seperti saya uraikan tadi, Pak. Luar biasa, saya hanya Allah yang bisa membalas, Bapak.
pria yang mengaku dari Samsat, Yogyakarta mencoba merampas sepeda motor warga hingga akhirnya viral di media sosial. Wajah kedua pria tersebut bahkan kini sudah beredar dan dicari Polda Yogyakarta. Aksi percobaan perampasan itu pun direkam sendiri oleh korban. Kronologinya berawal saat korban yang berpasangan ini mengendarai sepeda motor. Namun tiba-tiba mereka dicegat oleh dua orang yang mengaku dari Samsat. Alasannya motor korban sudah macet kredit. Korban dan kedua pelaku sempat adu mulut dan dipukuli juga. Karena merasa motornya tidak bermasalah, korban lalu mengikuti pelaku untuk bergegas ke kantor Samsat terdekat sambil tetap merekam. Tapi yang terjadi, kedua pelaku justru mengarahkan korban ke jalan yang agak sepi. Curiga, korban lalu menolak ikut sampai ponsel korban dirampas karena terus merekam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban ini sudah pergi, pelaku kembali mengikuti sampai di lampu merah Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Di situ korban lalu merekam dan menjelaskan jika kedua orang tersebut adalah penipu. Pelaku juga terlihat merekam korban dan mengatakan jika motornya adalah bodong. Melihat kejadian itu, Polda Yogyakarta langsung gerak cepat melalui akun Instagramnya. Polda mengungkap bahwa pihaknya telah merespon dan tidak akan tinggal diam. Alah, mau kemana kau? Mana? Enggak, Samsat tuh di mana? Samsat tuh di mana? Ini ngakunya dari Samsat katanya, guys. Tuh, ini nih ya. Udah ya, ini orang fitnah nyari uang. Ini nyari uang pokoknya. Alah, mau kemana kau? Mana? Enggak, Samsat tuh di mana? Samsat tuh di mana? Ini ngakunya dari Samsat katanya, guys. Tuh, ini nih ya. Udah ya, ini orang fitnah nyari uang. Ini nyari uang pokoknya. Alah, mau kemana kau? Mana? Enggak, Samsat tuh di mana? Samsat tuh di mana? Ini ngakunya dari Samsat katanya, guys. Tuh, ini nih ya. Udah ya, ini orang fitnah nyari uang. Ini nyari uang pokoknya. Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina sebut Mario Dandi pernah menyombongkan diri karena yakin hanya akan dipenjara 2 tahun 8 bulan usai aniaya sang anak hingga koma. Di situ Mario disebut sempat yakin dengan kekuatan ayahnya yang bisa menghindarkan dirinya dari jerat hukum karena merupakan pegawai pajak eselon 3. Hal itu diungkapkan oleh Jonathan melalui akun Twitter pribadinya pada Rabu 3 Mei 2023. Dalam cuitan, Jonathan merunut kembali perjuangannya untuk mendapatkan keadilan bagi putranya. Pasalnya, David sempat jatuh koma usai dianiaya oleh Mario. Awalnya Jonathan membagikan foto David yang kini sudah bisa kembali bersekolah usai 2 bulan lebih cuti karena dirawat di Rumah Sakit Mayapada. Pada cuitan selanjutnya, ia pun membagikan foto putranya yang babak belur karena ulah Mario. Di situ ia membeberkan bagaimana beratnya menghadapi Mario. Ia meyakini ada banyak oknum yang dibayar oleh ayah Mario yakni Rafael Alun Trisambodo agar kasus penganiayaan tersebut tenggelam di publik. Bahkan Jonathan juga membeberkan saat kasus masih diurus di Polsek Pesanggerahan, Mario dan 2 pelaku lainnya masih bisa asik bermain gitar. Bahkan Jonathan mengatakan Mario sempat berbicara kepada Tante AGH bahwa kekasihnya itu tidak akan terseret kasus hukum. Adapun saat itu Mario yakin semua kasusnya akan diurus oleh sang ayah. Namun usai ayahnya terseret dalam kasus pamer dan penyalahgunaan harta, Mario Dandi langsung pucat dan sadar bahwa ayahnya tidak akan bisa membantunya.
Profesi dokter sudah pasti tentu akan ditunjang dengan hidup layak, tapi sepertinya tidak bagi Dr. Wayan. Dr. Wayan viral setelah tempat tinggal sekaligus lokasi prakteknya dipenuhi sampah. Padahal rumahnya terbilang mewah dari segi bangunan dan besar. Lokasinya di Karawang, Jawa Barat. Rupanya kondisi rumah itu dulunya masih bagus. Dr. Wayan viral setelah kisahnya diangkat oleh salah satu tiktokers bernama Nilu alias Li. Li menceritakan Dr. Wayan tinggal di rumah yang cukup besar itu seorang diri. Rumah tersebut terlihat seperti rumah terbengkalai. Di depannya dipenuhi pepohonan sehingga menutupi bagian depan rumah. Li bercerita pohon-pohon besar yang tumbuh di depan rumah Dr. Wayan sudah dari sejak lama. Namun karena Dr. Wayan tak ingin merepotkan orang lain, pohon tersebut dibiarkan begitu saja. Suami Li, Gede, mengatakan masih banyak orang yang berobat ke Dr. Wayan walau dengan kondisi rumahnya yang terbengkalai. Seorang pasien Dr. Wayan, Warsi, mengatakan bahwa dirinya sudah sering berobat ke Dr. Wayan. Di tahun 1997, rumah Dr. Wayan masih belum terbengkalai. Warsi mengatakan Dr. Wayan cukup terkenal hingga memiliki banyak pasien dari berbagai daerah. Bahkan praktek Dr. Wayan selalu penuh karena rata-rata pasien yang berobat merasa cocok. Terakhir, Warsi membawa keponakannya untuk berobat dengan Dr. Wayan 2 bulan yang lalu. Kondisi tempat praktek Dr. Wayan yang ala kadarnya itu tak membuat Warsi berpaling dari sang dokter. Dr. Wayan dikenal sosok yang baik hati. Dalam segi pembayaran pun, Dr. Wayan terbilang murah. Bahkan diceritakan Warsi, Dr. Wayan tak keberatan dibayar nanti alias utang dulu. Sungguh pilu nasib pejuang nafkah yang satu ini. Pria bernama Asri Obed menunda kepulangannya ke kampung halaman karena menunggu gaji yang tertunda. Dirinya justru menjadi korban keganasan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Seharusnya dirinya sudah pulang ke kampung halaman di Sulawesi Selatan, malah tewas dan ditemukan di Jalan Statistik Yahukimo, Papua Pegunungan pada Minggu 30 April 2023 siang. Informasi terbaru, jenazah Asri sudah tiba di kampung halaman di Desa Terpedo Jaya, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada Rabu 3 Mei 2023. Tangisan pilu pun pecah menyambut kedatangan jenazah korban. Kedatangan jenazah korban di rumah duka membuat orang tua, istri, dan anaknya tak kuasa menahan kesedihan. Bahkan sejumlah keluarga korban jatuh pingsan. Asri Obed pergi selamanya meninggalkan seorang istri dan 1 orang anak yang berusia 11 tahun. Ia merupakan tulang punggung keluarga yang merantau ke Papua sejak 3 tahun silam. Menurut keterangan warga setempat, korban sudah hampir pulang ke kampung halaman dan melepaskan kerinduan kepada keluarganya. Namun sayang, malah nyawanya lah yang melayang. Kepala Desa Terpedo Jaya, Aris Mursali, mengatakan korban sebelumnya sudah merencanakan untuk kembali ke kampung halaman pada Rabu 3 Mei 2023. Namun hal itu urung dilaksanakan karena belum dibayar upahnya di tempat bekerja. Untuk diketahui di Papua, Obed menjadi buruh bangunan.
Jamaah asal Indonesia jadi sorotan seorang imam masjid di Madinah. Video imam masjid yang menyindir jamaah Indonesia itu viral di TikTok dan diunggah akun @edi_hermawan89. Di unggahannya, akun itu menjelaskan jika sosok imam masjid tersebut adalah imam besar asal Madinah, yakni Syekh Prof. Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, yang menyebut jamaah asal Indonesia gemar selfie saat melakukan ibadah umrah atau haji di Tanah Suci. Ulama di Madinah itu awalnya mengungkap kebiasaan manusia di zaman sekarang yang mayoritas gemar berfoto ketika ibadah. Sambil memeragakan gerakan selfie, Syekh Sulaiman juga menyindir banyak jamaah ketika khotib sedang berkhutbah malah asik bersuah foto dan tidak mendengarkan khutbah sama sekali. Bahkan sambil mempraktikkan gerakan doa, Syekh Sulaiman menyebut banyak jamaah asal Indonesia yang berbohong dengan bersuah foto sambil berdoa, padahal mereka tidak sedang berdoa. Ia juga menyindir kebiasaan buruk jamaah asal Indonesia mengambil foto di depan Masjid Nabawi dan dipamerkan di majelis. Di akhir video, imam besar asal Madinah itu menegaskan kebiasaan ini merupakan sesuatu yang hukumnya haram dalam beribadah. Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di rumah penembak kantor MUI yakni Mustopa pada Rabu 3 Mei di Kecamatan Uwai Kilau Pesawaran Lampung. Kala penggeledahan berlangsung, petugas turut menyita sejumlah barang milik Mustopa. Di antaranya sejumlah dokumen, satu catatan kenabian versi Mustopa turut disita kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, menurut Kepala Desa Sukajaya, Kecamatan Uwai Kilau Pesawaran yakni Tarmizi, catatan kenabian itu dibuat oleh Mustopa sendiri. Adapun isi surat tersebut berisi tentang keinginannya yang hendak diakui sebagai nabi. Menurut Tarmizi, penggeledahan dilakukan sebanyak 2 kali, yakni pertama diawali oleh Polres Pesawaran selama 1 jam dengan melakukan penyelusuran dari dalam rumah pelaku. Setelah itu disusul oleh Polda Metro Jaya sekira 2 jam lamanya dan menemukan beberapa catatan dan dokumen. Lanjut, Mustopa menyatakan selain catatan tersebut, penyidik juga telah menemukan sejumlah obat di rumah sang penembak kantor MUI. Untuk mendalami kasus tersebut, perwakilan keluarga Mustopa turut dimintai keterangan oleh Polda Lampung. Sampaikan secara umum saja ya, ada dokumen-dokumen, kemudian alat komunikasi, beberapa obat ya, laporan. Kalau sampai saat ini saksi sudah kita periksa, udah berapa? Kita melakukan pemeriksaan juga nggak? Jadi begini, perlu disampaikan untuk Polres Pesawaran dalam hal ini adalah mendukung dan membantu penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro.
Tribunals nasib naas dialami oleh 20 WNI yang berniat bekerja di Myanmar. Setelah tertipu lowongan kerja online yang diperoleh via WhatsApp, puluhan WNI tersebut kini dikabarkan disekap di Myanmar. Satu di antaranya wanita bernama Noviana Indah Susanti Tribunals. Dalam sebuah video berdurasi 2 menit, Noviana Indah Susanti bersama 19 orang lainnya mengaku disekap di Myawaddy, Myanmar. Dilansir dari tribunnews.com, awalnya 20 WNI itu mendapatkan tawaran lowongan kerja secara online. Mereka kemudian diberangkatkan oleh agen yang menawarkan pekerjaan itu secara online ke Thailand dengan iming-iming akan bekerja sebagai customer service atau CS dengan gaji dan bonus yang menjanjikan. Namun 20 WNI itu justru dikirim ke Myawaddy, Myanmar oleh agen yang berada di Thailand tersebut. Myawaddy adalah wilayah Myanmar yang berbatasan dengan Thailand, Tribunals. Para WNI itu kemudian dipekerjakan sebagai penipu online atau scammer di Myanmar. Noviana pun mengaku ia tidak digaji selama 4 bulan, padahal ia sudah bekerja di Myanmar selama 6 bulan. Mereka juga sering mendapatkan penyiksaan, Tribunals. Sementara itu, keluarga Noviana yang berada di Kampung Baros Sukaraja RT 6 RW 10 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Jawa Barat, mereka berharap bantuan dari pemerintah Indonesia. Pihak keluarga mendapatkan informasi langsung dari Noviana melalui media sosial yang mengatakan dirinya disekap di Myanmar. Joko dan keluarganya terkejut karena Noviana bukan bekerja di Thailand melainkan di Myanmar. Ia sempat melarang anaknya pergi, namun Noviana tetap ingin pergi untuk bekerja di luar negeri. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Kota Cimahi, Yanuar Taufik mengatakan saat ini pihaknya menunggu laporan resmi dari pihak keluarga korban. Dari kasus itu, pihaknya memastikan jika keberangkatan Noviana ke luar negeri. Tribunals kasus gratifikasi yang menjerat Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB memasuki babak baru. Setelah gugatan pra-peradilan Lukas NMB ditolak, kini KPK menetapkan 2 tersangka baru. Mereka adalah pengacara Lukas NMB Stefanus Rairening dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Kadis PUPR Provinsi Papua Jerius Wanyoman. Dilansir dari tribunnews.com, informasi ini telah dikonfirmasi oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri pada Rabu 3 Mei 2023 kemarin. Stefanus Rairening dijerat dengan dugaan menghalang-halangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Roy disebut memberikan nasihat kepada Lukas agar tidak kooperatif dalam menjalani proses hukum di KPK. Sementara Jerius dijerat dengan dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur. Menurut Ali, penetapan tersangka baru tersebut sebagai bentuk komitmen KPK agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di persidangan. Diketahui sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB pada Rabu 3 Mei 2023 kemarin. Sebelum memutuskan untuk menolak gugatan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempunyai pertimbangan. Dalam pertimbangannya tersebut, Hakim menilai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sudah melakukan seluruh proses penyidikan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, penetapan tersangka kepada Lukas NMB dinilai sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hakim juga memerintahkan KPK untuk meneruskan pengusutan kasus dugaan korupsi yang menjerat Lukas NMB. Kemudian, Lembaga Anti Rasuah akan segera membawa perkara Lukas NMB ke Pengadilan Tipikor untuk dibuktikan lebih lanjut. Sebagai informasi, sebelumnya Lukas NMB menggugat KPK karena tidak terima ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi. Lukas meminta Hakim Tunggal Pra-Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili gugatannya, menyatakan menerima dan mengabulkan permohonannya yang diajukan untuk seluruhnya. Lukas juga meminta kepada Hakim untuk menyatakan surat perintah penyidikan yang menetapkan dirinya sebagai tersangka oleh KPK tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Polda Sumut menyatakan AKBP Akhiruddin Hasibuan menerima setoran rutin dari PT Almira Nusaraya. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, Kombes Teddy CS Marbun mengatakan Akhiruddin menerima gratifikasi sebesar 7,5 juta rupiah per bulannya. PT Almira Nusaraya merupakan pemilik gedung BBM solar ilegal tak jauh dari kediaman AKBP Akhiruddin di Jalan Guru Sinumba, Karya Dalam, Kecamatan Medan, Helvetia. Dugaan penerimaan gratifikasi uang sebesar 7,5 juta dengan bervariasi tersebut akan di-cross-check pada yang memberi. Teddy menjelaskan atas pengakuan AKBP Akhiruddin yang menerima uang setoran inilah, polisi akan memiskinkannya dengan menjerat pasal tindak pidana pencucian uang. Setelah ini mereka juga akan menjeratnya dengan pasal tindak pidana korupsi. Kombes Teddy menuturkan pengakuan AKBP Akhiruddin yang menerima gratifikasi 7,5 juta rupiah akan menjadi pintu masuk untuk pihaknya mengembangkan sebagai TPPU. Lantaran pihaknya mengejar aset-aset yang selama ini viral. Sebagai informasi, Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut menetapkan AKBP Akhiruddin Hasibuan sebagai tersangka. Ia diduga membiarkan anaknya AH melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Irjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak menuturkan AKBP Akhiruddin bersangkutan telah melakukan pembiaran terhadap anaknya AH dalam melakukan penganiayaan. Padahal dirinya berada di lokasi kejadian tersebut dan menyaksikan kejadian itu. Dalam kasus tersebut, Kapolda menuturkan AKBP Akhiruddin dijerat pasal 304, pasal 55 atau 56 KUHP pidana. Polda Sumut juga memutuskan memecat AKBP Akhiruddin Hasibuan melalui mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat. Hal tersebut dikarenakan terbukti melanggar kode etik Polri terkait perilaku yang membiarkan tersangka AH melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Kapolda mengatakan Propam Polda Sumut memutuskan perilaku AKBP Akhiruddin Hasibuan terjerat pasal yang dikenakan dan diterapkan pasal 5, 8, 12, dan 13 Perpol nomor 7 tahun 2022. Sanksi tersebut melanggar etika kepribadian, etika kelembagaan, dan kemasyarakatan. 3 etika tersebut dilanggar sehingga Majelis Komisi Kode Etik memutuskan pada AH untuk diberlakukan pemberhentian tidak dengan hormat. Elvi Indri menyebut putusan Majelis Hakim sesuai dengan harapan keluarganya. Ia berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Sumatera Utara Irjen Pancaputra Simanjuntak. Selain itu, Elvi juga berterima kasih kepada media yang senantiasa mengawal kasus penganiayaan ini. Ia tak menyangka kasus yang menimpa anaknya mendapat atensi penuh hingga berujung sanksi tegas. Sebelumnya, AKBP Akhiruddin menjalani sidang etik di Gedung Propam Polda Sumatera Utara pada Selasa 2 Mei. Hasil sidang menyatakan Akhiruddin disanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari kepolisian. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pancaputra Simanjuntak menyebut Akhiruddin terbukti bersalah. Pasalnya, sebagai anggota Polri malah membiarkan anaknya melakukan penganiayaan. Selain itu, Akhiruddin juga memerintahkan orang lain untuk mengancam korban menggunakan benda yang diduga senjata api. Tak hanya dipecat dari Polri, Akhiruddin juga ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan. Mewakili keluarga dan orang tua Ken, sangat berterima kasih untuk atensi Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Dirkrimum. Luar biasa, seperti mukjizat saya rasakan ini. Ternyata bisa berproses dengan lurus. Nah, jadi saya nggak bisa ngomong apapun lagi, hanya Allah yang bisa membalas ini semua karena bisa terbuka terang benderang di Polda Sumut ini. Jadi memang atensi Bapak Kapolda luar biasa. Terima kasih saya ucapkan sama Bapak yang seperti saya uraikan tadi, Pak. Luar biasa, saya hanya Allah yang bisa membalas, Bapak.
Dua oknum pria yang mengaku dari Samsat, Yogyakarta mencoba merampas sepeda motor warga hingga akhirnya viral di media sosial. Wajah kedua pria tersebut bahkan kini sudah beredar dan dicari Polda Yogyakarta. Aksi percobaan perampasan itu pun direkam sendiri oleh korban. Kronologinya berawal saat korban yang berpasangan ini mengendarai sepeda motor. Namun tiba-tiba mereka dicegat oleh dua orang yang mengaku dari Samsat. Alasannya motor korban sudah macet kredit. Korban dan kedua pelaku sempat adu mulut dan dipukuli juga. Karena merasa motornya tidak bermasalah, korban lalu mengikuti pelaku untuk bergegas ke kantor Samsat terdekat sambil tetap merekam. Tapi yang terjadi, kedua pelaku justru mengarahkan korban ke jalan yang agak sepi. Curiga, korban lalu menolak ikut sampai ponsel korban dirampas karena terus merekam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban ini sudah pergi, pelaku kembali mengikuti sampai di lampu merah Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Di situ korban lalu merekam dan menjelaskan jika kedua orang tersebut adalah penipu. Pelaku juga terlihat merekam korban dan mengatakan jika motornya adalah bodong. Melihat kejadian itu, Polda Yogyakarta langsung gerak cepat melalui akun Instagramnya. Polda mengungkap bahwa pihaknya telah merespon dan tidak akan tinggal diam. Alah, mau kemana kau? Mana? Enggak, Samsat itu di mana? Samsat itu di mana? Ini ngakunya dari Samsat katanya, guys. Tuh, ini nih ya. Udah ya, ini orang fitnah nyari uang. Ini nyari uang pokoknya. Alah, mau kemana kau? Mana? Enggak, Samsat itu di mana? Samsat itu di mana? Ini ngakunya dari Samsat katanya, guys. Tuh, ini nih ya. Udah ya, ini orang fitnah nyari uang. Ini nyari uang pokoknya. Alah, mau kemana kau? Mana? Enggak, Samsat itu di mana? Samsat itu di mana? Ini ngakunya dari Samsat katanya, guys. Tuh, ini nih ya. Udah ya, ini orang fitnah nyari uang. Ini nyari uang pokoknya. Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina sebut Mario Dandi pernah menyombongkan diri karena yakin hanya akan dipenjara 2 tahun 8 bulan usai aniaya sang anak hingga koma. Di situ Mario disebut sempat yakin dengan kekuatan ayahnya yang bisa menghindarkan dirinya dari jerat hukum karena merupakan pegawai pajak eselon 3. Hal itu diungkapkan oleh Jonathan melalui akun Twitter pribadinya pada Rabu 3 Mei 2023. Dalam cuitan, Jonathan merunut kembali perjuangannya untuk mendapatkan keadilan bagi putranya. Pasalnya, David sempat jatuh koma usai dianiaya oleh Mario. Awalnya Jonathan membagikan foto David yang kini sudah bisa kembali bersekolah usai 2 bulan lebih cuti karena dirawat di rumah sakit Mayapada. Pada cuitan selanjutnya, ia pun membagikan foto putranya yang babak belur karena ulah Mario. Di situ ia membeberkan bagaimana beratnya menghadapi Mario. Ia meyakini ada banyak oknum yang dibayar oleh ayah Mario yakni Rafael Alun Trisambodo agar kasus penganiayaan tersebut tenggelam di publik. Bahkan Jonathan juga membeberkan saat kasus masih diurus di Polsek Pesanggerahan, Mario dan 2 pelaku lainnya masih bisa asik bermain gitar. Bahkan Jonathan mengatakan Mario sempat berbicara kepada Tante AGH bahwa kekasihnya itu tidak akan terseret kasus hukum. Adapun saat itu Mario yakin semua kasusnya akan diurus oleh sang ayah. Namun usai ayahnya terseret dalam kasus pamer dan penyalahgunaan harta, Mario Dandi langsung pucat dan sadar bahwa ayahnya tidak akan bisa membantunya.
Profesi dokter sudah pasti tentu akan ditunjang dengan hidup layak, tapi sepertinya tidak bagi Dr. Wayan. Dr. Wayan viral setelah tempat tinggal sekaligus lokasi prakteknya dipenuhi sampah. Padahal rumahnya terbilang mewah dari segi bangunan dan besar. Lokasinya di Karawang, Jawa Barat. Rupanya kondisi rumah itu dulunya masih bagus. Dr. Wayan viral setelah kisahnya diangkat oleh salah satu TikTokers bernama Nilu alias Li. Li menceritakan Dr. Wayan tinggal di rumah yang cukup besar itu seorang diri. Rumah tersebut terlihat seperti rumah terbengkalai. Di depannya dipenuhi pepohonan sehingga menutupi bagian depan rumah. Li bercerita pohon-pohon besar yang tumbuh di depan rumah Dr. Wayan sudah dari sejak lama. Namun karena Dr. Wayan tak ingin merepotkan orang lain, pohon tersebut dibiarkan begitu saja. Suami Li, Gede, mengatakan masih banyak orang yang berobat ke Dr. Wayan walau dengan kondisi rumahnya yang terbengkalai. Seorang pasien Dr. Wayan, Warsi, mengatakan bahwa dirinya sudah sering berobat ke Dr. Wayan. Di tahun 1997, rumah Dr. Wayan masih belum terbengkalai. Warsi mengatakan Dr. Wayan cukup terkenal hingga memiliki banyak pasien dari berbagai daerah. Bahkan praktek Dr. Wayan selalu penuh karena rata-rata pasien yang berobat merasa cocok. Terakhir, Warsi membawa keponakannya untuk berobat dengan Dr. Wayan 2 bulan yang lalu. Kondisi tempat praktek Dr. Wayan yang ala kadarnya itu tak membuat Warsi berpaling dari sang dokter. Dr. Wayan dikenal sosok yang baik hati. Dalam segi pembayaran pun, Dr. Wayan terbilang murah. Bahkan diceritakan Warsi, Dr. Wayan tak keberatan dibayar nanti alias utang dulu. Sungguh pilu nasib pejuang nafkah yang satu ini. Pria bernama Asri Obed menunda kepulangannya ke kampung halaman karena menunggu gaji yang tertunda. Dirinya justru menjadi korban keganasan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Seharusnya dirinya sudah pulang ke kampung halaman di Sulawesi Selatan, malah tewas dan ditemukan di Jalan Statistik Yahukimo, Papua Pegunungan pada Minggu 30 April 2023 siang. Informasi terbaru, jenazah Asri sudah tiba di kampung halaman di Desa Terpedo Jaya, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada Rabu 3 Mei 2023. Tangisan pilu pun pecah menyambut kedatangan jenazah korban. Kedatangan jenazah korban di rumah duka membuat orang tua, istri, dan anaknya tak kuasa menahan kesedihan. Bahkan sejumlah keluarga korban jatuh pingsan. Asri Obed pergi selamanya meninggalkan seorang istri dan 1 orang anak yang berusia 11 tahun. Ia merupakan tulang punggung keluarga yang merantau ke Papua sejak 3 tahun silam. Menurut keterangan warga setempat, korban sudah hampir pulang ke kampung halaman dan melepaskan kerinduan kepada keluarganya. Namun sayang, malah nyawanya lah yang melayang. Kepala Desa Terpedo Jaya, Aris Mursali, mengatakan korban sebelumnya sudah merencanakan untuk kembali ke kampung halaman pada Rabu 3 Mei 2023.
Namun hal itu urung dilaksanakan karena belum dibayar upahnya di tempat bekerja. Untuk diketahui di Papua, Obed menjadi buruh bangunan. Jamaah asal Indonesia jadi sorotan seorang imam masjid di Madinah. Video imam masjid yang menyindir jamaah Indonesia itu viral di TikTok dan diunggah akun @edi_hermawan89. Di unggahannya, akun itu menjelaskan jika sosok imam masjid tersebut adalah imam besar asal Madinah, yakni Syekh Prof. Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, yang menyebut jamaah asal Indonesia gemar selfie saat melakukan ibadah umrah atau haji di Tanah Suci. Ulama di Madinah itu awalnya mengungkap kebiasaan manusia di zaman sekarang yang mayoritas gemar berfoto ketika ibadah. Sambil memeragakan gerakan selfie, Syekh Sulaiman juga menyindir banyak jamaah ketika khotib sedang berkhutbah malah asik bersuah foto dan tidak mendengarkan khutbah sama sekali. Bahkan sambil mempraktikkan gerakan doa, Syekh Sulaiman menyebut banyak jamaah asal Indonesia yang berbohong dengan bersuah foto sambil berdoa, padahal mereka tidak sedang berdoa. Ia juga menyindir kebiasaan buruk jamaah asal Indonesia mengambil foto di depan Masjid Nabawi dan dipamerkan di majelis. Di akhir video, imam besar asal Madinah itu menegaskan kebiasaan ini merupakan sesuatu yang hukumnya haram dalam beribadah. Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di rumah penembakan kantor MUI yakni Mustopa pada Rabu 3 Mei di Kecamatan Uwai Kilau Pesawaran Lampung. Kala penggeledahan berlangsung, petugas turut menyita sejumlah barang milik Mustopa. Di antaranya sejumlah dokumen, satu catatan kenabian versi Mustopa turut disita kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, menurut Kepala Desa Sukajaya, Kecamatan Uwai Kilau Pesawaran yakni Tarmizi, catatan kenabian itu dibuat oleh Mustopa sendiri. Adapun isi surat tersebut berisi tentang keinginannya yang hendak diakui sebagai nabi. Menurut Tarmizi, penggeledahan dilakukan sebanyak 2 kali, yakni pertama diawali oleh Polres Pesawaran selama 1 jam dengan melakukan penyelusuran dari dalam rumah pelaku. Setelah itu disusul oleh Polda Metro Jaya sekira 2 jam lamanya dan menemukan beberapa catatan dan dokumen. Lanjut, Mustopa menyatakan selain catatan tersebut, penyidik juga telah menemukan sejumlah obat di rumah sang penembak kantor MUI. Untuk mendalami kasus tersebut, perwakilan keluarga Mustopa turut dimintai keterangan oleh Polda Lampung. Sampaikan secara umum saja ya, ada dokumen-dokumen, kemudian alat komunikasi, beberapa obat ya, laporan. Kalau sampai saat ini saksi sudah kita periksa, udah berapa? Kita melakukan pemeriksaan juga kan? Jadi begini, perlu disampaikan untuk Polres Pesawaran dalam hal ini adalah mendukung dan membantu penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro.
Tribuners nasib naas dialami oleh 20 WNI yang berniat bekerja di Myanmar. Setelah tertipu lowongan kerja online yang diperoleh via WhatsApp, puluhan WNI tersebut kini dikabarkan disekap di Myanmar. Satu di antaranya wanita bernama Noviana Indah Susanti Tribuners. Dalam sebuah video berdurasi 2 menit, Noviana Indah Susanti bersama 19 orang lainnya mengaku disekap di Myawaddy, Myanmar. Dilansir dari tribunnews.com, awalnya 20 WNI itu mendapatkan tawaran lowongan kerja secara online. Mereka kemudian diberangkatkan oleh agen yang menawarkan pekerjaan itu secara online ke Thailand dengan iming-iming akan bekerja sebagai customer service atau CS dengan gaji dan bonus yang menjanjikan. Namun 20 WNI itu justru dikirim ke Myawaddy, Myanmar oleh agen yang berada di Thailand tersebut. Myawaddy adalah wilayah Myanmar yang berbatasan dengan Thailand, Tribuners. Para WNI itu kemudian dipekerjakan sebagai penipu online atau scammer di Myanmar. Noviana pun mengaku ia tidak digaji selama 4 bulan, padahal ia sudah bekerja di Myanmar selama 6 bulan. Mereka juga sering mendapatkan penyiksaan, Tribuners. Sementara itu, keluarga Noviana yang berada di Kampung Baros Sukaraja RT 6 RW 10 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Jawa Barat, mereka berharap bantuan dari pemerintah Indonesia. Pihak keluarga mendapatkan informasi langsung dari Noviana melalui media sosial yang mengatakan dirinya disekap di Myanmar. Joko dan keluarganya terkejut karena Noviana bukan bekerja di Thailand, melainkan di Myanmar. Ia sempat melarang anaknya pergi, namun Noviana tetap ingin pergi untuk bekerja di luar negeri. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Kota Cimahi, Yanuar Taufik mengatakan saat ini pihaknya menunggu laporan resmi dari pihak keluarga korban. Dari kasus itu, pihaknya memastikan jika keberangkatan Noviana ke luar negeri. Tribuners, kasus gratifikasi yang menjerat Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB memasuki babak baru. Setelah gugatan pra-peradilan Lukas NMB ditolak, kini KPK menetapkan 2 tersangka baru. Mereka adalah pengacara Lukas NMB Stefanus Rairening dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Kadis PUPR Provinsi Papua Jerius Wanyoman. Dilansir dari tribunnews.com, informasi ini telah dikonfirmasi oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri pada Rabu 3 Mei 2023 kemarin. Stefanus Roy Rening dijerat dengan dugaan menghalang-halangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Roy disebut memberikan nasihat kepada Lukas agar tidak kooperatif dalam menjalani proses hukum di KPK. Sementara Jerius dijerat dengan dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur. Menurut Ali, penetapan tersangka baru tersebut sebagai bentuk komitmen KPK agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di persidangan. Diketahui sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB pada Rabu 3 Mei 2023 kemarin. Sebelum memutuskan untuk menolak gugatan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempunyai pertimbangan. Dalam pertimbangannya tersebut, Hakim menilai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sudah melakukan seluruh proses penyidikan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, penetapan tersangka kepada Lukas NMB dinilai sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hakim juga memerintahkan KPK untuk meneruskan pengusutan kasus dugaan korupsi yang menjerat Lukas NMB. Kemudian, Lembaga Anti Rasuah akan segera membawa perkara Lukas NMB ke Pengadilan Tipikor untuk dibuktikan lebih lanjut. Sebagai informasi, sebelumnya Lukas NMB menggugat KPK karena tidak terima ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi. Lukas meminta Hakim Tunggal Pra-Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili gugatannya, menyatakan menerima dan mengabulkan permohonannya yang diajukan untuk seluruhnya. Lukas juga meminta kepada Hakim untuk menyatakan surat perintah penyidikan yang menetapkan dirinya sebagai tersangka oleh KPK tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Polda Sumut menyatakan AKBP Akhiruddin Hasibuan menerima setoran rutin dari PT Almira Nusaraya. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, Kombes Teddy CS Marbun mengatakan Akhiruddin menerima gratifikasi sebesar 7,5 juta rupiah per bulannya. PT Almira Nusaraya merupakan pemilik gedung BBM solar ilegal tak jauh dari kediaman AKBP Akhiruddin di Jalan Guru Sinumba, Karya Dalam, Kecamatan Medan, Helvetia. Dugaan penerimaan gratifikasi uang sebesar 7,5 juta dengan bervariasi tersebut akan di-cross-check pada yang memberi. Teddy menjelaskan atas pengakuan AKBP Akhiruddin yang menerima uang setoran inilah, polisi akan memiskinkannya dengan menjerat pasal tindak pidana pencucian uang. Setelah ini mereka juga akan menjeratnya dengan pasal tindak pidana korupsi. Kombes Teddy menuturkan pengakuan AKBP Akhiruddin yang menerima gratifikasi 7,5 juta rupiah akan menjadi pintu masuk untuk pihaknya mengembangkan sebagai TPPU. Lantaran pihaknya mengejar aset-aset yang selama ini viral. Sebagai informasi, Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut menetapkan AKBP Akhiruddin Hasibuan sebagai tersangka. Ia diduga membiarkan anaknya AH melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Irjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak menuturkan AKBP Akhiruddin bersangkutan telah melakukan pembiaran terhadap anaknya AH dalam melakukan penganiayaan. Padahal dirinya berada di lokasi kejadian tersebut dan menyaksikan kejadian itu. Dalam kasus tersebut, Kapolda menuturkan AKBP Akhiruddin dijerat pasal 304, pasal 55 atau 56 KUHP pidana. Polda Sumut juga memutuskan memecat AKBP Akhiruddin Hasibuan melalui mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat. Hal tersebut dikarenakan terbukti melanggar kode etik Polri terkait perilaku yang membiarkan tersangka AH melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Kapolda mengatakan Propam Polda Sumut memutuskan perilaku AKBP Akhiruddin Hasibuan terjerat pasal yang dikenakan dan diterapkan pasal 5, 8, 12, dan 13 Perpol nomor 7 tahun 2022. Sanksi tersebut melanggar etika kepribadian, etika kelembagaan, dan kemasyarakatan. 3 etika tersebut dilanggar sehingga Majelis Komisi Kode Etik memutuskan pada AH untuk diberlakukan pemberhentian tidak dengan hormat. Elvi Indri menyebut putusan majelis hakim sesuai dengan harapan keluarganya. Ia berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Sumatera Utara Irjen Pancaputra Simanjuntak. Selain itu, Elvi juga berterima kasih kepada media yang senantiasa mengawal kasus penganiayaan ini. Ia tak menyangka kasus yang menimpa anaknya mendapat atensi penuh hingga berujung sanksi tegas. Sebelumnya, AKBP Akhiruddin menjalani sidang etik di Gedung Propam Polda Sumatera Utara pada Selasa 2 Mei. Hasil sidang menyatakan Akhiruddin disanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari kepolisian. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pancaputra Simanjuntak menyebut Akhiruddin terbukti bersalah. Pasalnya, sebagai anggota Polri malah membiarkan anaknya melakukan penganiayaan. Selain itu, Akhiruddin juga memerintahkan orang lain untuk mengancam korban menggunakan benda yang diduga senjata api. Tak hanya dipecat dari Polri, Akhiruddin juga ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan. Mewakili keluarga dan orang tua Ken, sangat berterima kasih untuk atensi Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Dirkrimum. Luar biasa, seperti mukjizat saya rasakan ini. Ternyata bisa berproses dengan lurus. Nah, jadi saya nggak bisa ngomong apapun lagi, hanya Allah yang bisa membalas ini semua karena bisa terbuka terang benderang di Polda Sub ini. Jadi memang atensi Bapak Kapolda luar biasa. Terima kasih saya ucapkan sama Bapak yang seperti saya uraikan tadi, Pak. Luar biasa, saya hanya Allah yang bisa membalas, Bapak.
pria yang mengaku dari Samsat, Yogyakarta mencoba merampas sepeda motor warga hingga akhirnya viral di media sosial. Wajah kedua pria tersebut bahkan kini sudah beredar dan dicari Polda Yogyakarta. Aksi percobaan perampasan itu pun direkam sendiri oleh korban. Kronologinya berawal saat korban yang berpasangan ini mengendarai sepeda motor. Namun tiba-tiba mereka dicegat oleh dua orang yang mengaku dari Samsat. Alasannya motor korban sudah macet kredit. Korban dan kedua pelaku sempat adu mulut dan dipukuli juga. Karena merasa motornya tidak bermasalah, korban lalu mengikuti pelaku untuk bergegas ke kantor Samsat terdekat sambil tetap merekam. Tapi yang terjadi, kedua pelaku justru mengarahkan korban ke jalan yang agak sepi. Curiga, korban lalu menolak ikut sampai ponsel korban dirampas karena terus merekam. Tidak berhenti sampai di situ, saat korban ini sudah pergi, pelaku kembali mengikuti sampai di lampu merah Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Di situ korban lalu merekam dan menjelaskan jika kedua orang tersebut adalah penipu. Pelaku juga terlihat merekam korban dan mengatakan jika motornya adalah bodong. Melihat kejadian itu, Polda Yogyakarta langsung gerak cepat. Melalui akun Instagramnya, Polda mengungkap bahwa pihaknya telah merespon dan tidak akan tinggal diam. Alah, mau kemana kau? Mana? Enggak, Samsat itu di mana? Samsat itu di mana? Ini ngakunya dari Samsat katanya, guys. Tuh, ini nih ya. Udah ya, ini orang fitnah nyari uang. Ini nyari uang pokoknya. Alah, mau kemana kau? Mana? Enggak, Samsat itu di mana? Samsat itu di mana? Ini ngakunya dari Samsat katanya, guys. Tuh, ini nih ya. Udah ya, ini orang fitnah nyari uang. Ini nyari uang pokoknya. Alah, mau kemana kau? Mana? Enggak, Samsat itu di mana? Samsat itu di mana? Ini ngakunya dari Samsat katanya, guys. Tuh, ini nih ya. Udah ya, ini orang fitnah nyari uang. Ini nyari uang pokoknya. Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, sebut Mario Dandi pernah menyombongkan diri karena yakin hanya akan dipenjara 2 tahun 8 bulan usai aniaya sang anak hingga koma. Di situ Mario disebut sempat yakin dengan kekuatan ayahnya yang bisa menghindarkan dirinya dari jerat hukum karena merupakan pegawai pajak eselon 3. Hal itu diungkapkan oleh Jonathan melalui akun Twitter pribadinya pada Rabu 3 Mei 2023. Dalam cuitan, Jonathan merunut kembali perjuangannya untuk mendapatkan keadilan bagi putranya. Pasalnya, David sempat jatuh koma usai dianiaya oleh Mario. Awalnya Jonathan membagikan foto David yang kini sudah bisa kembali bersekolah usai 2 bulan lebih cuti karena dirawat di rumah sakit Mayapada. Pada cuitan selanjutnya, ia pun membagikan foto putranya yang babak belur karena ulah Mario. Di situ ia membeberkan bagaimana beratnya menghadapi Mario. Ia meyakini ada banyak oknum yang dibayar oleh ayah Mario yakni Rafael Alun Trisambodo agar kasus penganiayaan tersebut tenggelam di publik. Bahkan Jonathan juga membeberkan saat kasus masih diurus di Polsek Pesanggerahan, Mario dan 2 pelaku lainnya masih bisa asik bermain gitar. Bahkan Jonathan mengatakan Mario sempat berbicara kepada Tante AGH bahwa kekasihnya itu tidak akan terseret kasus hukum. Adapun saat itu Mario yakin semua kasusnya akan diurus oleh sang ayah. Namun usai ayahnya terseret dalam kasus pamer dan penyalahgunaan harta, Mario Dandi langsung pucat dan sadar bahwa ayahnya tidak akan bisa membantunya.
Profesi dokter sudah pasti tentu akan ditunjang dengan hidup layak, tapi sepertinya tidak bagi Dr. Wayan. Dr. Wayan viral setelah tempat tinggal sekaligus lokasi prakteknya dipenuhi sampah. Padahal rumahnya terbilang mewah dari segi bangunan dan besar. Lokasinya di Karawang, Jawa Barat. Rupanya kondisi rumah itu dulunya masih bagus. Dr. Wayan viral setelah kisahnya diangkat oleh salah satu TikTokers bernama Nilu alias Li. Li menceritakan Dr. Wayan tinggal di rumah yang cukup besar itu seorang diri. Rumah tersebut terlihat seperti rumah terbengkalai. Di depannya dipenuhi pepohonan sehingga menutupi bagian depan rumah. Li bercerita pohon-pohon besar yang tumbuh di depan rumah Dr. Wayan sudah dari sejak lama. Namun karena Dr. Wayan tak ingin merepotkan orang lain, pohon tersebut dibiarkan begitu saja. Suami Li, Gede, mengatakan masih banyak orang yang berobat ke Dr. Wayan walau dengan kondisi rumahnya yang terbengkalai. Seorang pasien Dr. Wayan, Warsi, mengatakan bahwa dirinya sudah sering berobat ke Dr. Wayan. Di tahun 1997, rumah Dr. Wayan masih belum terbengkalai. Warsi mengatakan Dr. Wayan cukup terkenal hingga memiliki banyak pasien dari berbagai daerah. Bahkan praktek Dr. Wayan selalu penuh karena rata-rata pasien yang berobat merasa cocok. Terakhir, Warsi membawa keponakannya untuk berobat dengan Dr. Wayan 2 bulan yang lalu. Kondisi tempat praktek Dr. Wayan yang ala kadarnya itu tak membuat Warsi berpaling dari sang dokter. Dr. Wayan dikenal sosok yang baik hati. Dalam segi pembayaran pun, Dr. Wayan terbilang murah. Bahkan diceritakan Warsi, Dr. Wayan tak keberatan dibayar nanti alias utang dulu. Sungguh pilu nasib pejuang nafkah yang satu ini. Pria bernama Asri Obed menunda kepulangannya ke kampung halaman karena menunggu gaji yang tertunda. Dirinya justru menjadi korban keganasan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Seharusnya dirinya sudah pulang ke kampung halaman di Sulawesi Selatan, malah tewas dan ditemukan di Jalan Statistik Yahukimo, Papua Pegunungan pada Minggu 30 April 2023 siang. Informasi terbaru, jenazah Asri sudah tiba di kampung halaman di Desa Terpedo Jaya, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada Rabu 3 Mei 2023. Tangisan pilu pun pecah menyambut kedatangan jenazah korban. Kedatangan jenazah korban di rumah duka membuat orang tua, istri, dan anaknya tak kuasa menahan kesedihan. Bahkan sejumlah keluarga korban jatuh pingsan. Asri Obed pergi selamanya meninggalkan seorang istri dan 1 orang anak yang berusia 11 tahun. Ia merupakan tulang punggung keluarga yang merantau ke Papua sejak 3 tahun silam. Menurut keterangan warga setempat, korban sudah hampir pulang ke kampung halaman dan melepaskan kerinduan kepada keluarganya. Namun sayang, malah nyawanya lah yang melayang. Kepala Desa Terpedo Jaya, Aris Mursali, mengatakan korban sebelumnya sudah merencanakan untuk kembali ke kampung halaman pada Rabu 3 Mei 2023. Namun hal itu urung dilaksanakan karena belum dibayar upahnya di tempat bekerja. Untuk diketahui di Papua, Obed menjadi buruh bangunan.
Jamaah asal Indonesia jadi sorotan